Dihina miskin oleh ibu mertua saat ada acara hajatan keluarga besar hanya karena aku berdandan sederhana. Ia tak tahu bahwa aku pemilik toko berlian terbesarku. Buat dia syok saat ku perlihatkan koleksi berlianku di depan matanya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sarah menyukai kesederhanaan. Bukan karena ia tak mampu membeli kemewahan, justru sebaliknya. Baginya, ada ketenangan dan kebebasan yang tak ternilai dari hidup tanpa embel-embel kilau artifisial. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Sarah bukan lagi gadis muda yang silau gemerlap dunia. Ia adalah Sarah Adinegoro, seorang perempuan mandiri dengan kecerdasan yang tajam, jiwa wirausaha yang membara, dan hati yang tak gentar menghadapi tantangan. Sehari-hari, penampilannya jauh dari kesan pemilik bisnis sukses. Rambut hitam panjangnya seringkali hanya ia kuncir kuda santai, wajahnya dihias riasan minimalis, dan pakaiannya didominasi warna-warna netral yang nyaman. Ia bisa dengan mudah ditemukan di sebuah kafe pinggir jalan dengan secangkir kopi hitam dan laptopnya, sibuk membalas email atau menganalisis laporan keuangan. Sesekali, matanya yang tajam memandang keluar jendela, seolah mengamati setiap detail kehidupan kota yang bergerak cepat. Namun, di balik kesederhanaan itu, Sarah menyimpan sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang tidak ia sembunyikan karena malu, melainkan karena prinsip. Ia adalah pemilik tunggal, Permata Sarah, sebuah butik berlian terkemuka yang kini memiliki 3 cabang di kota-kota besar. Bisnis itu ia rintis dari nol, dengan modal keberanian dan kerja keras yang tak kenal lelah, sejak 5 tahun lalu. Ayahnya, seorang pengusaha properti yang cukup disegani, awalnya sempat meragukan pilihannya terjun ke dunia perhiasan, apalagi berlian. Namun, Sarah dengan gigih membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki visi, tetapi juga kemampuan eksekusi yang luar biasa. Permata Sarah bukan hanya sekadar toko. Bagi Sarah, itu adalah cerminan dari filosofi hidupnya. Keindahan sejati terpancar dari esensi, bukan dari tampilan. Berlian, dengan kilaunya yang abadi, mewakili kekuatan dan ketahanan. Dan ia percaya, nilai itu seharusnya diaplikasikan juga dalam kehidupan personal. Ia tidak pernah ingin dilihat atau dihargai karena harta bendanya. Ia ingin diakui karena siapa dirinya, karena prinsip dan karakternya. Di luar kesibukannya mengelola bisnis, Sarah adalah pribadi yang hangat dan peduli. Ia sering meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, atau sekadar berbagi cerita dengan para pegawainya. Ia percaya, kekayaan sejati adalah ketika seseorang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nilai-nilai inilah yang ia harap juga ditemukan oleh orang-orang terdekatnya, terutama calon pasangannya kelak. Ia mendambakan cinta yang tulus, yang melihat hatinya, bukan isi dompetnya. Kehidupan Sarah, meskipun sukses secara materi, jauh dari kata berfoya-foya. Ia tetap tinggal di sebuah apartemen sederhana yang nyaman, lebih memilih menginvestasikan keuntungannya untuk pengembangan bisnis atau untuk kegiatan amal. Baginya, stabilitas dan kebahagiaan batin jauh lebih berharga daripada gemerlap dunia yang fana. Ia adalah gambaran perempuan modern yang cerdas, independen, dan punya tujuan hidup yang jelas. Namun, ia juga tahu, prinsip hidupnya ini terkadang bisa menjadi pedang bermata dua, terutama ketika berhadapan dengan pandangan masyarakat yang masih sering mengukur status seseorang dari harta benda dan penampilan luarnya. Rian, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi multinasional, merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia sejak takdir mempertemukannya dengan Sarah. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah seminar kewirausahaan yang diselenggarakan di jantung kota Jakarta, tempat ide-ide brilian beradu dan koneksi baru terjalin. Rian, yang selalu terkesan dengan pemikiran inovatif, langsung terpikat pada kecerdasan dan pandangan visioner Sarah yang terpancar jelas di setiap sesi diskusi. Ia tak tahu menahu soal latar belakang keluarga Sarah yang cukup berada, apalagi tentang Permata Sarah, sebuah bisnis berlian yang kelak akan mengubah hidup Sarah dan banyak orang. Yang ia lihat hanyalah seorang perempuan muda yang cerdas, rendah hati, dan penuh semangat juang yang menginspirasi.
Cinta mereka bersemi dari obrolan-obrolan yang mendalam dan berbobot. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam mendiskusikan buku-buku filosofi, film-film independen yang jarang ditonton orang, hingga berbagi impian tentang masa depan yang ingin mereka bangun. Ryan tak pernah sekalipun melihat Sarah sebagai pemilik bisnis besar atau anak orang kaya. Baginya, Sarah adalah murni Sarah, wanita yang tak ragu menikmati semangkuk bakso di kedai kaki lima langganan, yang tertawa lepas dan renyah saat menonton film komedi romantis favoritnya, dan yang selalu berhasil menenangkannya dengan nasihat bijak dikala ia didera keraguan atau tekanan pekerjaan. Sarah pun membalas cinta Ryan dengan ketulusan yang sama, terpikat oleh kesederhanaan Ryan, kejujurannya, dan ambisinya yang sehat untuk terus berkembang tanpa harus menginjak orang lain. Yang terpenting, Ryan tak pernah menuntut Sarah untuk berdandan mewah atau memamerkan apapun. Ia menerima Sarah apa adanya, seolah memeluk esensi diri Sarah tanpa syarat. Penerimaan inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi cinta mereka. Hubungan mereka pun berjalan sangat mulus, seolah dirancang dengan sempurna. Penuh pengertian, dukungan tanpa henti, dan tawa yang tak pernah pudar. Namun, di balik keharmonisan itu, selalu ada bayangan tipis yang terkadang muncul. Keluarga Ryan, terutama sang ibu mertua, Bu Rahmi. Bu Rahmi adalah personifikasi dari tipikal ibu rumah tangga kelas menengah yang sangat, bahkan terlalu, menjunjung tinggi status sosial dan penampilan lahiriah. Baginya, apa kata tetangga dan kerabat, adalah mantra sakral yang menentukan arah setiap keputusan dan pandangan hidupnya. Ia selalu ingin anak-anaknya, terutama putra kesayangannya, Ryan, memiliki pasangan yang secara materi dan penampilan setara, atau bahkan lebih unggul di mata orang lain. Di benak Bu Rahmi, menantu ideal adalah seseorang yang bisa membawa nama baik keluarga besar mereka, yang bisa dengan bangga dipamerkan di setiap acara-acara sosial, arisan, atau bahkan sekadar pertemuan keluarga biasa. Menantu yang diidamkan Bu Rahmi haruslah seseorang yang setidaknya mengenakan perhiasan emas berkilauan di leher, pergelangan tangan, atau jari-jarinya. Semakin banyak dan semakin besar perhiasan itu, semakin tinggi pula derajatnya di mata Bu Rahmi. Sejak awal perkenalan dengan Sarah, Bu Rahmi sudah menunjukkan keraguan yang kentara, bahkan cenderung blak-blakan. Bukan karena ada kekurangan moral atau karakter pada diri Sarah, melainkan semata-mata karena penampilan Sarah yang terlalu sederhana, jauh dari standar, glamor, yang Bu Rahmi idamkan. Calon istri Ryan itu kok biasa saja ya, Yan? Bajunya polos terus, tidak ada perhiasan yang melingkar di tangannya. Kamu yakin dia dari keluarga baik-baik? Jangan-jangan cuma cari untung saja dari kamu. Pertanyaan-pertanyaan bernada merendahkan seperti itu sering meluncur begitu saja dari bibir Bu Rahmi kepada Ryan, bahkan tanpa tedeng aling-aling. Ryan, dengan sabar namun tegas, selalu membela Sarah. Ia menjelaskan kepada ibunya bahwa Sarah adalah wanita baik-baik, cerdas, mandiri, dan punya hati yang mulia. Namun, ia tidak pernah mengungkapkan secara gamblang tentang skala bisnis berlian, permata Sarah, milik Sarah, apalagi tentang kekayaan yang dimiliki wanita itu. Sarah sendiri yang memintanya untuk menjaga rahasia itu. Aku ingin ibumu mengenalku sebagai Sarah, sebagai pribadi. Bukan sebagai pemilik, permata Sarah, yang kaya raya, pinta Sarah kala itu. Lagi pula, kekayaan materi bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan atau dibanggakan di depan umum, Ryan. Biar waktu yang membuktikan ketulusanku. Ryan menghormati keputusan istrinya itu, meskipun ia tahu betul bahwa hal ini kadang membuat Sarah jadi sasaran tatapan skeptis, sindiran halus, bahkan cibiran terang-terangan dari ibunya. Perbedaan pandangan fundamental ini menciptakan ketegangan halus yang selalu menyelimuti interaksi antara Sarah dan Bu Rahmi. Sarah selalu berusaha bersikap hormat, santun, dan melayani Bu Rahmi dengan tulus. Ia tak keberatan membantu di dapur saat ada acara keluarga, menemani Bu Rahmi belanja ke pasar tradisional, atau bahkan mendengarkan celotehan Bu Rahmi tentang gosip tetangga. Namun, keramahan dan ketulusan Sarah seringkali dibalas dengan sindiran-sindiran halus tentang penampilannya yang kurang berkelas, atau gaya hidupnya yang tidak glamor. Bu Rahmi tak henti-hentinya membandingkan Sarah dengan menantu lainnya, Rina, istri dari kakak Ryan, Haris. Rina adalah antitesis dari Sarah. Ia selalu tampil modis dengan pakaian bermerek, mengenakan perhiasan emas dan berlian imitasi yang mencolok,
dan tak pernah absen mengikuti tren fashion terkini. Di mata Bu Rahmi, Rina adalah gambaran menantu idaman, personifikasi kesuksesan yang selalu ia dambakan untuk keluarganya. Sarah memahami bahwa ekspektasi dan pandangan Bu Rahmi adalah bagian tak terpisahkan dari karakternya. Ia memilih untuk bersabar dan tidak terpancing emosi, tak ingin menambah keruh suasana. Ia percaya, seiring berjalannya waktu, Bu Rahmi akan melihat dan merasakan ketulusan hati dan kebaikan jiwanya, terlepas dari segala gemerlap perhiasan dan pakaian mahal yang memang tidak pernah ia kenakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sarah tahu bahwa kesabarannya juga ada batasnya. Dan suatu hari, ia mungkin harus menghadapi ekspektasi Bu Rahmi yang menyesakan ini secara langsung, dengan cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Pagi di kediaman keluarga Adinegoro selalu diawali dengan kehangatan mentari yang menyusup lewat celah gorden. Namun pagi itu, kehangatan itu sedikit terusik oleh suara Bu Rahmi. Di ruang keluarga yang ditata apik dengan sofa beludru mewah, Bu Rahmi sudah duduk santai di sofa singgasananya. Jari jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel. Sesekali terdengar tawa kecil yang dibuat-buat, disusul desahan panjang penuh kepuasan. Ia sedang asyik memamerkan foto-foto terbaru menantu kesayangannya, Rina, kepada teman-teman arisannya lewat grup pesan instan yang khusus berisi para sosialita kota. Rina, istri dari Haris, putra sulungnya, memang selalu menjadi permata mahkota kebanggaan Bu Rahmi. Dalam foto-foto yang dipamerkan, Rina tampak anggun mengenakan gaun pesta berwarna emerald green yang berkilauan, bahunya terbuka dengan elegan. Di lehernya melingkar kalung emas putih bertatahkan berlian-berlian imitasi yang memantulkan cahaya lampu, senada dengan gelang di pergelangan tangannya. Jari jemarinya dihiasi cincin-cincin besar yang tampak mencolok. Lihat, ini Rina, menantu saya yang sulung. Baru saja pulang dari acara peresmian butik temannya, ujar Bu Rahmi dengan nada penuh kemenangan yang tak bisa disembunyikan dalam pesan suaranya. Dia itu selalu tahu cara berpakaian, selalu tampil maksimal, tidak pernah mengecewakan. Beda dengan yang lain. Kalimat terakhir itu, Sarah tahu, adalah tusukan halus yang ditujukan padanya. Sarah, yang kebetulan sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan teh hangat untuk semua anggota keluarga, bisa mendengar samar-samar percakapan itu. Aroma roti bakar dan teh melati yang harum tak mampu menutupi aroma perbandingan yang sudah familiar. Ia sudah sangat terbiasa dengan skenario ini. Sejak ia resmi menikah dengan Rian 3 tahun lalu, perbandingan antara dirinya dan Rina sudah menjadi lagu wajib yang diputar berulang kali di rumah mertuanya. Setiap kali ada acara keluarga besar seperti Lebaran atau Natal, pertemuan sosial para kerabat jauh, atau bahkan sekadar kunjungan tetangga untuk acara tahlilan, nama Rina selalu disebut, lengkap dengan pujian selangit atas penampilan dan gaya hidupnya yang glamor. Bu Rahmi akan bercerita dengan bangga tentang tas branded Rina, sepatu Rina yang diimpor dari luar negeri, atau perhiasan Rina yang baru dibeli saat diskon besar-besaran. Rina sendiri, meskipun seringkali menjadi alat perbandingan Bu Rahmi yang menyakitkan bagi Sarah, sebenarnya tidak memiliki masalah pribadi yang serius dengan Sarah. Di balik tuntutan penampilan yang glamor itu, Rina adalah wanita yang cukup realistis dan praktis. Mereka berdua bahkan cukup akrab di luar lingkaran sosial Bu Rahmi, sering berbagi resep masakan, tips perawatan rumah tangga, atau bahkan curhat ringan tentang drama keluarga. Rina bahkan sesekali mengungkapkan rasa lelahnya terhadap tuntutan penampilan yang diberikan oleh Bu Rahmi. Mama itu kan memang begitu, Sarah. Pengennya menantunya kayak sosialita papan atas, keluh Rina suatu kali, setengah bercanda, sambil memijat pelipisnya. Aku sih cuma ikutin saja biar dia senang, daripada dicereweti terus. Namun, Rina tetap mengikuti kemauan Bu Rahmi, mungkin karena ia tahu betul bagaimana cara menyenangkan hati ibu mertuanya dan menjaga kedamaian rumah tangga. Ia tidak tahu menahu kalau Sarah, di balik kesederhanaannya, adalah pemilik bisnis berlian sendiri. Baginya, Sarah hanyalah istri Rian yang sederhana, rendah hati, dan agak introvert dibandingkan dirinya. Bu Rahmi tidak hanya membandingkan secara verbal. Ia juga sering memberikan saran yang lebih mirip sindiran pedas kepada Sarah. Sarah, coba deh sesekali pakai warna yang cerah. Nak, jangan cuma krem, abu-abu, atau coklat terus. Kamu kan masih muda, biar kelihatan aura mudanya. Atau, itu gelang Rina modelnya bagus ya? Padahal harganya lumayan loh.
Tapi kalau dipakai orang yang cocok, kan jadi kelihatan berkelas, bisa mengangkat derajat pemakainya. Sindiran-sindiran ini selalu diiringi tatapan penuh penilaian dari Bu Rahmi, seolah-olah Bu Rahmi sedang mencari-cari celah untuk membuktikan bahwa Sarah memang kurang dibandingkan Rina, atau bahkan tidak sepadan dengan Rian yang sukses. Rian, yang sesekali tak sengaja menyaksikan interaksi tidak mengenakan ini, selalu berusaha meredakan suasana dengan caranya sendiri. Ia akan meraih tangan Sarah dan menggenggamnya diam-diam di bawah meja makan, atau mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih netral. Terkadang, ia bahkan dengan berani menegur ibunya, meskipun ia tahu hal itu bisa memicu pertengkaran kecil. Sarah itu sudah cantik apa adanya. Tidak perlu pakai yang macam-macam atau jadi orang lain, ucap Rian suatu ketika, yang hanya dibalas dengusan keras dan tatapan tajam oleh Bu Rahmi, seolah menuduh Rian buta dan tidak tahu malu. Sarah memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan senyum tipisnya. Ia tidak ingin membiarkan perkataan Bu Rahmi menggerogoti kebahagiaannya atau merusak hubungannya yang harmonis dengan Rian. Ia tahu betul siapa dirinya, apa yang ia miliki, dan bagaimana ia membangun segalanya. Baginya, berlian-berlian yang berkilau di etalase tokonya adalah investasi berharga, sebuah hasil kerja keras, bukan sekadar perhiasan fana yang dipamerkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang ia kenakan atau seberapa gemerlap penampilannya, melainkan dari karakter, integritas, dan kontribusi nyata yang ia berikan kepada orang lain. Namun, di balik ketenangan yang ia tampilkan, ada rasa lelah yang perlahan menumpuk dan mengendap di relung hatinya. Perbandingan tak berujung dan sindiran tajam dari Bu Rahmi, meskipun sering ia tepis dan abaikan, tetap saja meninggalkan bekas luka kecil. Sarah mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus menahan diri? Sampai kapan ia harus berpura-pura tidak mendengar setiap kali namanya disandingkan dengan Rina dan diberi cap, tidak berkelas, atau kurang pantas, oleh ibu mertuanya sendiri? Ia tahu, hajatan besar hitanan adik ipar Rian, yang sebentar lagi akan diselenggarakan, akan menjadi panggung besar bagi Bu Rahmi untuk kembali memamerkan menantu-menantu kesayangannya. Dan ia, Sarah, sudah bisa menebak, akan kembali menjadi sasaran empuk pandangan merendahkan dan cibiran halus dari sang ibu mertua, bahkan mungkin dari beberapa kerabat yang terhasut omongan Bu Rahmi. Tekanan itu mulai terasa. Waktu memang seperti air yang mengalir, tak terasa cepat sekali berlalu. Hari-H hajatan hitanan adik ipar Rian, Arya, semakin dekat. Aura persiapan mulai merayap di setiap sudut rumah keluarga Adinegoro yang luas itu. Bu Rahmi, sebagai komandan tertinggi acara ini, berada di garis depan, mengawasi setiap detail dengan mata elang yang tak luput dari kesalahan sekecil apapun. Baginya, acara ini bukan sekadar perayaan kebahagiaan Arya, putra bungsunya, melainkan juga sebuah panggung megah, ajang unjuk gigi bagi status sosial dan kemapanan keluarga mereka di mata masyarakat luas, terutama di kalangan arisan dan pengajian kompleks perumahan elit mereka. Dekorasi tendanya harus pakai bunga segar ya, Bu Siti. Jangan berani-berani pakai yang plastik, nanti kelihatan murahan dan tidak berkelas. Perintah Bu Rahmi kepada kepala pelayan catering, suaranya melengking tajam di antara tumpukan kotak-kotak makanan yang baru datang. Musik juga harus yang klasik dan elegan, Bu. Atau kalau tidak, musik jazz yang lembut, yang bisa membuat suasana mewah dan anggun. Pokoknya jangan sampai ada dangdut koplo atau musik pop murahan yang biasa diputar di pesta rakyat. Tegasnya, seolah menegaskan standar kemewahan yang tak bisa ditawar. Di tengah kesibukan itu, Rian dan Haris, kakak ipar Sarah, sibuk membantu mengurus perizinan keramaian dengan pihak kepolisian dan koordinasi dengan panitia lingkungan yang terdiri dari bapak-bapak RT. Mereka juga harus memastikan pasokan listrik dan air mencukupi untuk pesta besar ini. Sementara itu, Rina, menantu sulung yang selalu menjadi favorit Bu Rahmi, diberi tugas yang tak kalah penting, yang paling disukai Bu Rahmi, memilih seragam keluarga dan mengatur daftar tamu VIP. Rina dengan sigap menjalankan tugasnya, sesekali berkonsultasi dengan Bu Rahmi, memastikan setiap pilihannya sesuai dengan selera sang mertua yang sangat perfeksionis dan serba mewah. Untuk seragam keluarga, Rina memilih kain brokat berwarna emas yang elegan, dengan motif bunga timbul yang sangat mewah, diperkirakan harganya jutaan rupiah per meter. Ia membayangkan bagaimana semua orang yang mengenakannya akan terlihat glamor, berkelas,
dan serasi di hari H nanti. Sarah, seperti biasa, menawarkan diri untuk membantu di bagian yang paling ia kuasai, dan ironically, bagian yang paling sering dihindari oleh Rina, dapur dan logistik pernak-pernik kecil. Ia memastikan ketersediaan piring-piring porselen, sendok-sendok perak, gelas-gelas kristal, serta mengatur stok minuman kaleng dan camilan-camilan ringan untuk para pekerja catering, dekorasi, dan tamu-tamu yang datang lebih awal. Meskipun tugasnya terkesan remeh-temeh dan tidak glamor di mata Bu Rahmi, Sarah mengerjakannya dengan teliti, cekatan, dan penuh dedikasi. Baginya, setiap detail kecil adalah penting dan berkontribusi pada kelancaran keseluruhan acara. Ia ingin memastikan bahwa semua kebutuhan logistik terpenuhi tanpa celah, agar acara berjalan lancar dan semua orang yang hadir, dari tamu VIP hingga tukang parkir, merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Namun, di tengah kesibukan yang menguras tenaga itu, tekanan halus namun menusuk dari Bu Rahmi tak pernah surut, bahkan semakin intens. Sarah, kamu nanti pas acara puncaknya, jangan cuma pakai gamis polos biasa ya. Ini acara keluarga besar kita yang sangat terhormat. Loh, ada tamu dari jauh, kolega penting dari perusahaan ayahmu, teman-teman Pak Adi Negoro, para pejabat, kolega-kolega Rian yang berasal dari kalangan atas, ujar Bu Rahmi saat Sarah sedang telaten menata toples-toples berisi kue kering lebaran di meja tamu yang baru dipoles. Matanya yang tajam meneliti gamis katun sederhana berwarna abu-abu muda yang Sarah kenakan saat itu. Malu kalau penampilanmu seperti itu, Sarah. Nanti orang-orang bisa bergosip dan menganggap keluarga kita tidak sanggup merawat menantu. Coba lihat Rina, dia sudah menyiapkan kebaya khusus, jahit di butik desainer langganannya. Berkilau sekali kelihatannya, harganya juga fantastis. Sarah hanya mampu tersenyum tipis, sebuah senyum yang dipaksakan untuk menutupi rasa pedih di hatinya. Iya, Bu. Nanti Sarah usahakan, jawabnya singkat, meskipun dalam hati ia sudah tahu persis apa yang akan ia kenakan di hari H nanti. Ia sudah menyiapkan sebuah gamis sederhana lainnya, dengan potongan elegan namun tanpa detail mencolok yang menarik perhatian. Yang penting nyaman untuk bergerak dan membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Baginya, tampil sederhana dan bersahaja bukanlah berarti tidak menghargai acara, justru sebaliknya. Ia ingin fokus pada esensi kebersamaan keluarga dan makna perayaan itu sendiri, bukan pada kompetisi penampilan atau adu kekayaan yang tak pernah ia sukai. Rian yang kebetulan lewat dan mendengar percakapan ibunya itu hanya bisa mendesah pasrah. Ia sudah sering mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa Sarah memiliki gaya dan prinsip hidupnya sendiri yang berbeda dari kebanyakan orang, tetapi Bu Rahmi tak pernah mau mendengar. Sudahlah, Ma. Sarah itu sudah cantik apa adanya. Tidak perlu dibikin-bikin atau pakai perhiasan heboh, kata Rian, mencoba menenangkan dan membela istrinya. Apa adanya? Apa adanya itu kalau di rumah saja, Yan. Atau kalau mau pergi ke pasar. Ini acara besar, acara penting yang disaksikan banyak orang penting. Kamu mau ibumu malu dan menjadi bahan gunjingan punya menantu yang tidak bisa menjaga penampilan dan dianggap tidak punya selera? Bu Rahmi melotot, tatapan matanya seolah menembus Rian, membuat putra kesayangannya itu memilih untuk diam dan menghela napas panjang. Ia tahu perdebatan ini tak akan ada ujungnya. Obrolan dan perbandingan yang merendahkan ini terus berlanjut hingga beberapa hari menjelang acara. Setiap kali ada kerabat jauh atau teman arisan Bu Rahmi yang datang berkunjung untuk membantu, Bu Rahmi tak lupa menyisipkan cerita tentang bagaimana Rina sibuk menyiapkan perhiasan berlian asli dan pakaian terbaiknya, memesan tata rias dari make-up artis terkenal, sementara Sarah, ia hanya membantu di dapur. Seolah-olah, kegiatan membantu di dapur dan menjadi tulang punggung logistik adalah sebuah aib, bukan sebuah bentuk partisipasi tulus dan pengorbanan waktu yang berharga. Sarah mendengarkan semuanya, sesekali mengangguk sopan, namun di dalam benaknya, sebuah rencana mulai terbentuk dengan jelas. Sebuah rencana yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, terutama ibu mertua. Ia tahu, momen hajatan besar ini akan menjadi panggung yang sempurna. Panggung yang selama ini diimpikan Bu Rahmi untuk pamer dan mencari pujian, namun akan berakhir dengan kejutan yang tak terduga dan pelajaran berharga tentang menilai orang lain. Tekanan itu kini tak lagi terasa hanya sebagai desiran angin, melainkan seperti beban berat yang harus segera ia lepaskan. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Langit Batang di pagi itu cerah membiru tanpa awan,
seolah ikut merestui perhelatan akbar hitanan Arya, adik ipar Rian. Sejak pukul 6 pagi, rumah keluarga Adinegoro sudah riuh rendah dengan suara tawa renyah, obrolan ringan sanak saudara, dan deru mobil-mobil mewah tamu yang terus berdatangan. Suasana gegap gempita begitu terasa. Di halaman depan, sebuah tenda putih megah dengan dekorasi bunga segar mawar putih dan lili yang mempesona, serta untayan lampu kristal berkilauan, berdiri kokoh. Tenda itu memancarkan aura kemewahan yang sulit disangkal, seperti panggung utama sebuah opera. Aroma masakan khas Jawa seperti opor ayam, sambal goreng hati, dan rendang sapi yang disiapkan oleh catering ternama, semerbak memenuhi udara, bercampur dengan wangi melati dan kenanga dari dekorasi pelaminan Arya yang sederhana namun elegan. Bu Rahmi, mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang senada dengan seragam keluarga, terlihat sibuk menyambut tamu-tamu VIP di pintu masuk utama. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, senyumnya tak putus-putus. Ia sesekali melambaikan tangan kepada kenalan lama, atau memeluk erat kerabat yang baru tiba dari luar kota. Di sampingnya, Rina, menantu sulung yang selalu menjadi favorit Bu Rahmi, tampil sangat memukau. Kebaya yang ia kenakan sama persis dengan Bu Rahmi, namun Rina menambahkan aksen perhiasan emas putih bertatahkan berlian imitasi yang mencolok di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Rambutnya disanggul modern dengan tambahan hairnet bertabur mutiara, dan riasan wajahnya terlihat sempurna hasil polesan tangan dingin make-up artis profesional langganan para sosialita. Ia tampak bak bintang film papan atas, menarik perhatian setiap mata yang memandang. Bu Rahmi sesekali menepuk pundak Rina dengan bangga, dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya, memperkenalkan menantu kesayangannya itu kepada para tamu penting. Ini Rina, menantu saya. Cantik sekali ya, memang pintar merawat diri. Di tengah keramaian dan gemerlap itu, Sarah muncul dari dalam rumah, melangkah tenang namun pasti menuju area tamu. Ia mengenakan gamis katun berwarna abu-abu gelap yang tidak memiliki motif atau payet. Potongannya alain yang sederhana namun memancarkan kesan elegan, tanpa berusaha menarik perhatian. Kain gamisnya jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhnya, tidak berlebihan, dan sama sekali tidak ada detail payet atau bordir yang mencolok. Rambutnya yang panjang hanya ia kuncir rendah ke belakang, menampakkan leher jenjangnya yang polos tanpa perhiasan apapun. Riasan wajahnya sangat tipis, nyaris tak terlihat, hanya sedikit bedak tabur dan lip balm untuk menjaga kesegarannya. Ia tidak membawa tas tangan mewah, hanya sebuah clutch kecil berwarna senada yang berisi ponsel dan dompet kecil. Penampilannya adalah kebalikan total dari Rina yang glamor, bahkan juga dari Bu Rahmi yang tampil dengan kemewahan tradisional. Ia sudah memperkirakan reaksi yang akan ia dapat. Begitu ia memasuki area yang lebih ramai, beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahnya. Ada tatapan heran bercampur rasa penasaran, ada yang menatap kasihan seolah ia adalah korban, dan tak sedikit pula yang berbisik-bisik. Sarah menangkap samar-samar bisikan-bisikan seperti, "Itu istrinya Rian ya? Kok sederhana sekali, apa tidak punya baju lain? Atau, tidak malu apa ya, datang ke acara sebesar ini pakai baju begitu? Minimal pakai perhiasanlah sedikit." Ia melihat beberapa kerabat wanita Bu Rahmi yang sering ikut arisan dan pengajian menatapnya dengan pandangan menilai, seolah ia adalah anomali yang janggal di tengah lautan kemewahan yang dipertontonkan. Ketika Sarah melangkah mendekat, Rian yang sedang berbincang serius dengan beberapa kolega pentingnya dari perusahaan, langsung menyadari kehadiran Sarah. Senyum hangat merekah di wajahnya, dan ia segera menyambut Sarah dengan meraih tangannya, menggenggamnya erat, seolah ingin menunjukkan dukungan penuhnya dan menjadi perisai bagi istrinya dari segala tatapan menghakimi. "Kamu cantik, sayang. Sangat cantik," bisik Rian tulus di telinga Sarah, mencoba menguatkan istrinya yang pasti merasakan aura penilaian di sekeliling mereka. Sarah membalas genggaman tangan Rian, berterima kasih atas perhatiannya. Namun, senyum lebar Bu Rahmi mendadak lenyap begitu pandangannya jatuh pada Sarah. Matanya yang tadinya berbinar kini menyipit, meneliti penampilan Sarah dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan tak percaya. Raut wajahnya berubah masam, ada kekecewaan yang sangat jelas terpancar, bercampur dengan rasa malu yang membakar. Ia membandingkan Sarah dengan Rina yang berdiri di sampingnya, lalu mendengus pelan, seolah tak percaya Sarah benar-benar memilih tampil sesederhana dan tak berkelas ini di acara sepenting ini. Bibirnya komat kamit,
Mungkin merutuki pilihan pakaian menantu keduanya itu. Sarah, kamu ini kenapa sih? Ibu kan sudah bilang berkali-kali, ini acara besar keluarga kita. Acara yang sangat penting dan dihadiri banyak orang penting. Kenapa masih pakai baju seperti itu? Tidak pantas sekali. Suara Bu Rahmi terdengar pelan, namun nadanya menusuk, penuh kekecewaan dan kemarahan terpendam. Ia berusaha keras menahan diri agar tidak menjadi pusat perhatian dan merusak citra di depan tamu. Namun nada bicaranya cukup kuat untuk membuat beberapa tamu di dekat mereka menoleh, penasaran dengan drama keluarga ini. Apa kamu tidak punya baju yang lebih bagus? Apa kamu tidak punya perhiasan sama sekali? Malu-maluin keluarga saja. Desisnya, kali ini lebih tajam, hampir seperti bisikan ancaman. Sarah hanya tersenyum tipis. Kali ini senyum itu terasa sedikit getir dan pahit. Konflik awal yang ia duga akan terjadi, kini telah dimulai, dan bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Namun, di balik senyum itu, ada ketenangan aneh, sebuah keputusan yang telah bulat. Ketidaknyamanan ini, tekanan ini, rasa direndahkan ini, justru menguatkan tekadnya. Ia datang bukan untuk pamer, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dihina dan direndahkan. Panggung telah disiapkan oleh Bu Rahmi, dan Sarah tahu, saatnya untuk mengungkapkan kebenaran tentang siapa dirinya, dan betapa salahnya menilai seseorang dari penampilan luar, semakin dekat. Kata-kata Bu Rahmi yang menusuk seperti jarum-jarum kecil, meskipun diucapkan dengan volume rendah dan terkesan bisikan, terasa memekakan bagi Sarah. Setiap suku kata mengoyak ketenangan batinnya. Rian, yang masih menggenggam erat tangannya, merasakan otot Sarah menegang di bawah genggamannya. Ia ingin segera menarik Sarah menjauh dari ibunya, membawa istrinya ke tempat yang lebih tenang. Namun Bu Rahmi belum selesai melancarkan serangannya. Ibu tidak mengerti. Sarah, apa susahnya sih berdandan sedikit? Ibu ini bicara demi kebaikan kamu dan nama baik keluarga kita. Bu Rahmi melanjutkan, kini dengan nada yang lebih merengek dan terdengar frustasi, namun tetap dengan sentuhan penghakiman yang jelas. Matanya melirik pergelangan tangan Sarah yang polos. Itu perhiasan yang ibu belikan dulu itu, yang kalung emas putih liontin mutiara yang sangat cantik itu. Kenapa tidak dipakai? Itu hadiah pernikahan lo. Masa tidak dipakai di acara sebesar ini? Kan biar kelihatan kalau kamu itu menantu keluarga terpandang, punya selera, dan dihargai. Ini malah mirip pembantu catering saja yang sedang bertugas. Kalimat terakhir itu, mirip pembantu catering saja, diucapkan Bu Rahmi dengan volume yang sedikit lebih tinggi, entah sengaja atau tidak. Cukup untuk membuat beberapa tamu yang tadinya berpura-pura tidak mendengar kini benar-benar menoleh dan melirik ke arah mereka. Ada bisikan-bisikan pelan yang terdengar, beberapa bibir membentuk senyum tipis, entah menahan tawa geli atau memang sengaja ingin mengejek. Sarah merasakan pipinya memanas, bukan karena malu atas penampilannya, melainkan karena amarah yang mulai membumbung tinggi dan tak tertahankan. Pembantu catering? Iya, pemilik jaringan toko berlian terbesar di kota Batang, yang omsetnya bisa membeli seluruh catering ini, disamakan dengan pembantu catering? Ini bukan hanya hinaan personal yang ditujukan pada dirinya, ini adalah penghinaan terhadap seluruh kerja kerasnya, terhadap esensi dirinya sebagai seorang wanita mandiri dan pengusaha sukses. Rian tak tahan lagi mendengar ibunya terus-menerus merendahkan Sarah di depan umum. Ia merasakan amarah yang sama membara di dadanya. Bicara apa sih ibu ini? Astaga! Rian meninggikan suaranya, sedikit lebih keras dari biasanya, mencoba membela istrinya. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Sarah itu istriku. Dia sudah sangat membantu di dapur dan mempersiapkan semuanya hingga larut malam. Jangan begitu, tidak pantas. Rian tahu persis bagaimana Sarah sudah bekerja keras memastikan semua logistik acara ini berjalan lancar selama beberapa hari terakhir, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya. Kamu ini kenapa, Yan? Bela saja terus istrimu yang aneh ini. Bu Rahmi membalikkan badan dengan cepat, menatap Rian dengan tatapan tak percaya dan nyaris jijik. Ibu ini kan bicara demi kebaikan kalian berdua, demi nama baik keluarga kita. Nanti apa kata orang kalau punya menantu penampilan seperti gembel begini? Apa tidak ada uang untuk beli baju bagus dan perhiasan? Apalagi di acara sebesar ini, dihadiri banyak tamu penting. Iparmu si Rina itu loh,
selalu bisa menjaga nama baik keluarga. Coba lihat dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, berkilau semua. Dia tahu bagaimana cara membawa diri. Bu Rahmi menunjuk Rina yang sedang bercengkerama dengan beberapa ibu-ibu sosialita lain di dekat meja prasmanan. Sesekali tertawa anggun sambil memamerkan gelang dan cincin berlian imitasinya. Rina, yang merasa namanya disebut, menoleh sekilas ke arah mereka dan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terkesan canggung dan seolah ia tak ingin terlibat dalam drama mertua dan ipar ini. Namun, senyum itu, bagi Bu Rahmi, terasa seperti bensin yang disiramkan ke api kemarahannya. Lihat, Rina bahkan tersenyum bangga dengan penampilannya. Dia tahu bagaimana cara menghargai acara dan keluarga kita yang terhormat. Bu Rahmi mendesis lagi, seolah membandingkan senyum Rina yang riasan tebal dengan senyum Sarah yang lebih tenang dan tanpa polesan apapun. Kamu itu memang dasar tidak tahu diri, Sarah. Selalu saja bikin ibu malu di depan tamu-tamu penting dan kolega ayahmu. Napas Sarah memburu, dadanya terasa sesak. Genggaman tangannya pada Rian mengerat, kuku-kukunya sedikit memutih. Ia bisa merasakan tatapan mata kerabat dan tamu yang semakin tertarik pada drama kecil namun memalukan ini. Wajahnya yang tanpa riasan, kini tampak lebih pucat karena menahan gejolak emosi yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, ia selalu diajarkan untuk bersabar, untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, untuk menjaga martabat di tengah badai. Namun, ada batasnya. Batas di mana kehormatan diri dan kerja kerasnya diinjak-injak begitu saja, di depan umum, oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ia melihat sekeliling. Beberapa kerabat dekat, termasuk paman dan bibi Rian, juga mulai berbisik-bisik. Ada yang menunjukkan simpati dan tatapan iba, namun lebih banyak yang tampak mengamini perkataan Bu Rahmi, menatap Sarah dengan tatapan meremehkan. Dalam benak mereka, Sarah memang terlihat seperti anak rumahan, biasa, tidak sebanding dengan Rian yang mapan atau Rina yang glamor dan berkelas. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, betapa besar dunia yang telah dibangun Sarah di balik kesederhanaan penampilan itu. Mereka tak tahu bahwa Sarah Adinegoro adalah nama yang dikenal dan dihormati di industri perhiasan. Sarah menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia perlahan melepaskan genggaman tangan Rian, sebuah isyarat halus bahwa ia akan menghadapi ini sendirian. Tekadnya kini bulat, sekeras berlian yang ia jual. Ia tidak akan diam lagi. Ibu mertua telah memilih panggung ini untuk memamerkan dan menghina, dan Sarah akan memanfaatkannya. Konflik ini tidak hanya tentang penampilan dan kekayaan. Ini tentang harga diri, tentang validasi, tentang pembuktian, dan tentang membuka mata orang-orang yang terlalu cepat menghakimi tanpa melihat kedalaman hati seseorang. Ini adalah saatnya. Suasana di area tamu, yang tadinya dipenuhi tawa renyah dan obrolan santai, mendadak terasa dingin, seperti tersapu embusan angin Siberia di tengah musim panas. Drama kecil namun memanas antara Bu Rahmi, Rian, dan Sarah telah menarik perhatian yang tak diinginkan, mengubah suasana ceria menjadi tegang. Bu Rahmi, dengan wajah merah padam karena menahan malu dan kekesalan, kini sibuk berpura-pura menyapa tamu lain, sesekali melontarkan senyum palsu. Namun, sesekali ia melirik Sarah dengan tatapan penuh kekesalan dan rasa muak, seolah Sarah adalah noda di hari istimewa putranya. Ia tahu betul dirinya telah kehilangan kendali dan menjadi tontonan, dan itu sangat merusak citranya. Rian, di sisi lain, merasa cemas dan frustrasi, hatinya mencelos melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Ia tahu betul bagaimana ibunya bisa memperlakukan Sarah, dan ia tak ingin istrinya merasa terpojok atau direndahkan lebih jauh. Maafkan ibu, ya, sayang, bisik Rian lirih kepada Sarah, tangannya kembali meraih tangan istrinya, menggenggamnya protektif, seolah ingin menjadi perisai bagi Sarah dari pandangan menghakimi di sekeliling mereka. Ibu memang kadang keterlaluan kalau soal penampilan. Kamu jangan dengarkan. Sarah menggelengkan kepala pelan, menatap Rian dengan tatapan menenangkan. Sebuah senyum tipis, namun tulus, tersungging di bibirnya. Tidak apa-apa, Rian. Aku mengerti, ucapnya, meskipun jauh di lubuk hatinya, ia sama sekali tidak mengerti mengapa Bu Rahmi harus sejauh ini merendahkannya di depan umum, di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa memburu. Namun,
Drama itu belum usai. Badai bisikan belum reda. Beberapa kerabat wanita yang sedari tadi menyaksikan interaksi Bu Rahmi dengan Sarah mulai mendekat, seolah terpanggil oleh magnet gosip. Mereka adalah lingkaran arisan Bu Rahmi, para sosialita lokal yang sangat peduli dengan penampilan, harta benda, dan status sosial. Mereka hidup dari perbandingan dan validasi dari orang lain. Sarah, kenapa kamu tidak pakai perhiasan yang bagus-bagus sih? Sayang sekali, padahal kan suamimu sukses begini, manajer di perusahaan besar, kata Tante Mira, bibirian dari pihak ibu, yang dikenal cerewet, suka ikut campur, dan memiliki lidah setajam silet. Matanya yang tajam meneliti ke arah pergelangan tangan Sarah yang polos tanpa hiasan apapun. Ibu Rahmi kan sering belikan kamu perhiasan. Jangan disimpan terus dong, Sarah. Dipakai biar orang tahu kalau kamu itu menantu keluarga terpandang dan terhormat. Nanti dikira tidak punya apa-apa. Iya, Sarah. Nanti orang-orang berpikir Rian itu tidak mampu membelikanmu apa-apa, atau tidak becus mengurus penampilan istri, timpal Tante Lisa, teman dekat Bu Rahmi yang selalu mendukung setiap perkataan temannya. Ia bahkan mencondongkan tubuhnya ke arah Sarah. Berbisik namun dengan volume yang cukup keras agar bisa didengar oleh beberapa orang di dekat mereka. Atau jangan-jangan, kamu memang tidak punya perhiasan sama sekali ya? Kasihan sekali Rian, punya istri seperti ini. Penampilan saja tidak bisa diandalkan. Wajah Sarah terasa semakin panas, bukan karena malu, melainkan karena kemarahan yang membuncah. Bukan hanya Bu Rahmi, kini lingkaran sosialnya pun ikut menghakiminya, melontarkan komentar-komentar yang merendahkan dan tak berdasar. Para wanita itu menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu yang berlebihan, rasa kasihan yang dibuat-buat, dan sedikit kepuasan atas kekalahan Sarah di panggung sosial ini. Mereka berbisik-bisik, membandingkan Sarah dengan Rina yang sedang tertawa lepas di kejauhan, dikelilingi kerumunan yang mengagumi gaun dan perhiasannya, serta memuji aura glamornya. Rian hendak membuka mulut untuk membela Sarah lagi, untuk memarahi para kerabat yang tak tahu diri itu, namun Sarah memberinya isyarat halus agar tetap diam. Ada kilatan tekad dan sebuah rencana yang tak terucap di mata Sarah yang Rian pahami. Rian tahu Sarah tidak akan tinggal diam kali ini. Sarah telah mencapai titik didihnya, di mana kesabaran tak lagi menjadi pilihan. Maaf, tante-tante yang terhormat. Saya memang lebih nyaman begini, kata Sarah dengan suara yang tenang, namun tegas dan penuh keyakinan. Ia menatap satu persatu wajah para wanita itu, tidak gentar sama sekali, bahkan ada seulas senyum tipis di bibirnya. Bagi saya, perhiasan itu bukan untuk dipamerkan. Nilainya ada pada keindahan seni dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan seberapa mahal atau seberapa banyak yang saya pakai di tubuh. Apalagi jika hanya untuk menarik perhatian dan pujian dari orang lain. Jawaban Sarah yang tenang namun penuh makna itu sempat membuat mereka terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Sarah. Namun, Tante Mira, yang tak ingin kehilangan muka, tak mau kalah. Ah, kamu ini ada-ada saja, Sarah. Bicara seperti itu hanya karena kamu tidak punya saja kan? Tidak usah mengelak. Ia tertawa sinis, diikuti tawa renyah dari Tante Lisa yang merasa di atas angin. Sudahlah, percuma cantik kalau tidak bisa berdandan. Nanti suami juga bosan melihat yang begitu-begitu saja. Jangan sampai Rian melirik yang lain. Loh. Hinaan itu kini tidak hanya menyasar penampilannya, tapi juga seolah meragukan posisinya sebagai istri yang sah dan kebahagiaan rumah tangganya. Sarah merasakan kemarahan yang membuncah luar biasa, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia tahu, semakin ia membela diri dengan perkataan, semakin mereka akan melihatnya sebagai pembelaan dari orang yang tidak punya dan sedang berusaha menutupi kekurangannya. Ini adalah saatnya untuk bertindak, bukan hanya bicara. Ini adalah saatnya untuk memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Ia melirik ke arah Rian. Rian menatapnya dengan khawatir yang mendalam, namun juga dengan sebuah pertanyaan tak terucap di matanya. Apa yang akan kamu lakukan, sayang? Aku di sini bersamamu. Sarah memberikan senyum tipis, sebuah senyum yang mengandung janji akan sebuah kejutan besar dan tak terduga. Sebuah senyum yang mengatakan, tunggulah dan saksikan. Konflik telah memanas, kini mencapai puncaknya di mata publik. Sarah tahu, semua mata kini tertuju padanya.
Panggung telah disiapkan oleh Bu Rahmi, dan Sarah kini akan mengambil alih panggung itu. Tekanan yang ia rasakan selama bertahun-tahun, hinaan yang terus-menerus dilontarkan, kini akan menemukan jalannya untuk diakhiri dengan sebuah pembuktian nyata yang tak terbantahkan. Sebuah pembuktian yang akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Melihat istrinya, Sarah, terpojok dan menjadi sasaran empuk hinaan di hadapan keluarga besar serta para kerabat di tengah perhelatan penting ini, hati Rian terasa diremas-remas. Sebuah rasa nyeri yang dalam mencubit ulu hatinya. Ia mengenal Sarah lebih dari siapapun di dunia ini. Ia tahu betul betapa tulus, jujur, dan berharganya wanita itu. Sindiran-sindiran pedas yang meluncur dari bibir Bu Rahmi, ditambah bumbu-bumbu, perhatian, yang menusuk dari Tante Mira dan Tante Lisa, bagaikan rentetan belati yang menusuknya bertubi-tubi. Ini bukan hanya karena perkataan itu menyakiti Sarah, melainkan juga karena Rian merasa tak berdaya dan gagal melindunginya. Sejak awal hubungan mereka, ia selalu percaya pada prinsip Sarah untuk tidak mengumbar kekayaan atau status sosial. Sarah ingin dicintai karena dirinya sendiri, karena karakter dan hatinya, bukan karena label pemilik toko berlian yang melekat padanya. Rian menghargai itu. Namun, di momen yang krusial ini, prinsip yang mulia itu justru menjadi bumerang, membuat Sarah menjadi sasaran empuk bagi lidah-lidah tajam yang haus gosip. Rian tahu betul bahwa ibunya, Bu Rahmi, bukanlah wanita jahat atau kejam secara fundamental. Bu Rahmi hanyalah seorang wanita yang terlalu terobsesi dengan citra, status sosial, dan apa yang akan dikatakan orang lain. Sejak lama, Bu Rahmi selalu membandingkan kehidupannya sendiri, gaya hidupnya, dan status keluarganya dengan teman-teman arisan serta kerabatnya yang lain, yang kebetulan memiliki menantu kaya raya dan selalu tampil menawan di setiap kesempatan. Rian sering mendengar keluhan ibunya tentang rasa malu yang ia rasakan karena tidak bisa memamerkan kemewahan yang setara atau bahkan lebih. Baginya, Sarah adalah permata yang tak ternilai harganya. Jauh lebih berharga dari semua perhiasan mahal atau pakaian glamor yang Rina, kakak iparnya, kenakan. Sarah adalah kebahagiaannya, adalah rumahnya. Namun, bagaimana caranya menjelaskan esensi ini kepada ibunya yang hanya melihat kulit luar, hanya memandang lapisan permukaan? Ketika Tante Mira dan Tante Lisa mulai meragukan kebahagiaan rumah tangganya, bahkan secara implisit menyarankan Rian untuk melirik wanita lain, Rian nyaris meledak. Darahnya mendidih, mengalir deras hingga ke ubun-ubun. Percuma cantik kalau tidak bisa berdandan. Nanti suami juga bosan melihat yang begitu-begitu saja. Ucapan Tante Mira terngiang-ngiang jelas di telinganya, seolah sebuah kutukan. Rian ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya, membungkam mulut mereka, dan mengatakan betapa bodohnya mereka menilai dan menghakimi seseorang hanya dari penampilan fisiknya. Ia ingin mengatakan dengan lantang bahwa kebahagiaannya dengan Sarah jauh melampaui segala kemewahan palsu dan kepuasan semu yang mereka damba. Ia ingin menjamin bahwa ia tak akan pernah bosan dengan Sarah yang apa adanya. Namun, genggaman lembut namun kokoh Sarah di tangannya menghentikan dorongan impulsif Rian. Tatapan mata Sarah yang tenang namun penuh tekad memberikan sinyal yang jelas, yang hanya Rian yang bisa memahaminya. Jangan. Biarkan aku yang tangani ini. Ini saatnya bagiku. Rian mengenal sorot mata itu dengan sangat baik. Itu adalah sorot mata yang sama ketika Sarah pertama kali menceritakan visinya tentang Permata Sarah 5 tahun lalu. Sorot mata seorang pejuang yang siap menghadapi rintangan apapun demi mencapai impiannya. Rian merasa campur aduk. Ada kelegaan karena Sarah tidak menyerah begitu saja dan akan melawan. Ada kekhawatiran yang menggerogoti tentang apa yang akan Sarah lakukan. Dan sekaligus rasa bangga yang luar biasa pada keteguhan hati dan keberanian istrinya. Ia melihat Sarah menarik napas dalam. Wajahnya memang pucat karena menahan emosi, tapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Bukan cahaya kesedihan atau keputusasaan, melainkan cahaya kekuatan yang tak terbantahkan. Sarah perlahan melepaskan genggaman tangannya dari Rian, sebuah isyarat yang menegaskan bahwa ia akan berdiri tegak sendiri, menghadapi badai ini. Rian mundur selangkah, memberi ruang bagi Sarah, namun tetap berdiri tegak di sampingnya, siap menjadi benteng dan mendukung istrinya jika diperlukan. Ia percaya pada Sarah sepenuhnya, tanpa keraguan sedikit pun. Dalam hati, Rian berdoa. Semoga apapun yang akan dilakukan Sarah, langkah berani yang akan diambilnya,
Itu bisa mengakhiri drama yang memuakan ini untuk selamanya. Ia lelah melihat istrinya terus-menerus direndahkan. Ia lelah berada di antara dua dunia yang berbenturan. Dunia ibunya yang gemerlap namun terasa dangkal dan penuh kepalsuan. Dan dunia Sarah yang sederhana namun begitu kaya akan makna, ketulusan, dan kebahagiaan sejati. Konflik ini tidak hanya tentang Sarah lagi. Ini tentang martabat mereka sebagai pasangan, tentang kebenaran, dan tentang membuka mata Bu Rahmi serta seluruh keluarga yang terlanjur terperangkap dalam standar sosial yang sempit dan picik. Rian tahu, setelah ini, segalanya tidak akan pernah sama. Ia hanya berharap, perubahan ini membawa kebaikan dan pemahaman yang lebih dalam, bukan perpecahan yang lebih parah. Di tengah hiruk-pikuk pesta yang semakin riuh dan panasnya atmosfer yang tercipta oleh bisikan-bisikan serta sindiran tajam, pikiran Sarah melayang mundur. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan pahit yang dihadapinya, melainkan untuk menegaskan kembali fondasi kekuatan, keyakinan, dan harga diri yang selama ini ia bangun. Ia teringat masa-masa awal, jauh sebelum ia menjadi Sarah Adinegoro yang kini dihina dan direndahkan di pesta keluarga suaminya sendiri. Ia hanyalah Sarah Putri, seorang sarjana ekonomi lulusan terbaik dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dengan mimpi besar yang seringkali dianggap gila atau terlalu ambisius oleh teman-temannya. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, alih-alih melamar ke perusahaan multinasional bergengsi dengan gaji fantastis seperti kebanyakan rekannya, Sarah justru memilih jalan yang sangat berbeda. Sebuah jalan yang ia yakini akan membawanya pada kebebasan finansial dan kebahagiaan sejati. Ia tertarik pada industri perhiasan, khususnya berlian, setelah membaca sebuah artikel mendalam tentang potensi pasar berlian di Indonesia yang masih belum tergarap maksimal, terutama di segmen desain custom dan edukasi konsumen. Orang tuanya, yang merupakan pengusaha properti cukup berada dan memiliki koneksi luas, tentu saja mendukung penuh setiap langkah putrinya, bahkan menawarkan modal investasi awal yang besar. Namun, Sarah menolaknya dengan halus namun tegas. Ia ingin membangunnya dari nol, dengan keringat, ide-ide inovatif, dan kemampuannya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa bergantung pada nama besar keluarga atau koneksi orang tua. Dengan modal nekat, sebuah rencana bisnis yang matang di kepalanya, dan sedikit tabungan dari hasil kerja paruh waktu semasa kuliah, Sarah memulai semuanya dari sebuah toko kecil yang tak mencolok di sudut sebuah pusat perbelanjaan sederhana di Batang, Sentral Java. Namanya ia pilih sendiri dengan penuh pertimbangan, Permata Sarah. Sebuah nama yang sederhana, namun mengandung harapan besar dan visi yang jelas. Setiap perhiasan yang ia jual haruslah berkualitas seperti permata, dan setiap pelanggan adalah Sarah, harus diperlakukan istimewa. Awalnya, ia hanya menjual perhiasan perak dengan batu permata semi mulia, sembari mempelajari seluk-beluk bisnis dari hulu ke hilir. Ia belajar berinteraksi langsung dengan pelanggan, memahami preferensi pasar yang dinamis, dan membangun brand loyalty. Banyak yang meremehkannya. Anak muda seperti dia mana bisa jual berlian? Paling-paling cuma numpang nama orang tua. Begitu bisik-bisik dan cibiran yang sering ia dengar dari para pemilik toko perhiasan lama atau pedagang di sekitarnya. Namun, Sarah tidak gentar. Ia bahkan menjadikan cibiran itu sebagai bahan bakar untuk maju. Setiap malam, setelah toko tutup dan ia menyelesaikan semua pembukuan, Sarah akan menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari tentang berlian. Ia membaca buku-buku geologi yang tebal, mengikuti kursus singkat daring dan luring tentang grading berlian, 4C, carat, cut, clarity, color. Bahkan sesekali menyelinap ke pameran perhiasan internasional di Jakarta atau Singapura hanya untuk mengamati tren terbaru dan berbicara langsung dengan para ahli gemologi serta pemasok berlian. Ia menginvestasikan waktu, tenaga, dan sebagian besar keuntungannya untuk membeli beberapa berlian kecil, belajar mengidentifikasi kualitasnya dengan mata telanjang dan low pay, serta membangun koneksi dengan pemasok berlian terpercaya dari Belgia dan Afrika yang menjamin conflict-free diamonds. Prosesnya tidak mudah. Ia pernah ditipu oleh pemasok nakal, pernah merugi puluhan juta karena salah perhitungan harga pasar, dan pernah merasakan betapa sulitnya meyakinkan pelanggan untuk membeli produk dari merek yang belum dikenal. Namun, Sarah memiliki ketekunan, visi, dan daya juang yang luar biasa. Ia membangun kepercayaan dengan pelanggan satu persatu, memberikan pelayanan personal yang tulus dan edukasi mendalam tentang berlian. Ia juga berinovasi. Permata Sarah,
menjadi salah satu toko pertama di Batang yang menawarkan layanan desain perhiasan custom dengan harga yang kompetitif dan transparan. Pelanggan bisa datang dengan ide mereka, dan Sarah akan mewujudkannya menjadi perhiasan berlian yang unik. Konsep ini meledak di pasaran. Pelanggan menyukai ide memiliki perhiasan yang unik, eksklusif, dan dirancang khusus untuk mereka, bukan sekadar perhiasan massal. Dari mulut ke mulut, nama Permata Sarah mulai dikenal luas, tak hanya di Batang, tapi juga di kota-kota sekitarnya. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun, dari satu toko kecil yang sederhana, Permata Sarah berkembang pesat menjadi sebuah butik berlian mewah. Ia berhasil membuka 2 cabang lagi di kota-kota besar strategis di Jawa Tengah, merekrut puluhan karyawan yang ia anggap sebagai keluarga sendiri dan ia beri pelatihan khusus, serta menjalin kemitraan eksklusif dengan penambang berlian etis di luar negeri. Omset perusahaan kini mencapai angka fantastis, miliaran rupiah setiap tahunnya. Permata Sarah bukan hanya sebuah toko, melainkan sebuah kerajaan kecil yang dibangun Sarah dengan darah, keringat, air mata, dan kecerdasannya. Sebuah mahakarya bisnis yang murni hasil kerja kerasnya. Sukses sebesar ini tentu saja bisa membuatnya bergelimang kemewahan dan hidup berfoya-foya. Ia bisa dengan mudah membeli tas Hermes terbaru, mobil sport mewah Eropa, atau bahkan villa pribadi di tepi pantai Bali. Namun, Sarah memilih untuk tetap pada prinsip hidupnya, kesederhanaan dan kebermanfaatan. Ia menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya ke dalam pengembangan bisnis, membuka lapangan kerja, dan sebagian lainnya ia alokasikan untuk kegiatan amal yang ia lakukan diam-diam, seperti membangun fasilitas di panti asuhan atau memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ia tetap menggunakan mobil yang sama, tinggal di apartemen yang nyaman tapi tidak berlebihan, dan penampilannya tetap sama, gamis sederhana tanpa perhiasan mencolok. Baginya, kepuasan terbesar adalah melihat bisnisnya bertumbuh, karyawannya sejahtera, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang, bukan mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak kemewahan yang ia pamerkan di hadapan orang lain. Mengingat semua perjuangan ini, semua penolakan, cibiran, dan keraguan yang pernah ia hadapi di masa lalu, membuat hinaan dari Bu Rahmi dan kerabatnya terasa semakin ironis, bahkan menggelikan. Mereka menilainya miskin, meragukan kemampuannya, tanpa tahu bahwa ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Sebuah kerajaan berlian yang berkilau dari nol, murni hasil jerih payahnya. Kilas balik ini bukan untuk membanggakan diri di hadapan Bu Rahmi, melainkan untuk menguatkan tekadnya, mengisi kembali baterai kesabarannya yang menipis. Ia tidak butuh validasi dari mereka. Namun, ia akan menggunakan momen ini untuk menunjukkan bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan bahwa nilai sejati seseorang jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan. Saatnya telah tiba untuk pelajaran berharga bagi mereka yang terlalu cepat menghakimi. Kembali ke realitas pesta yang hingar-bingar di Batang, Sarah merasakan setiap bisikan dan tatapan menghakimi itu semakin menusuk, menembus lapisan kesabarannya yang kian menipis. Bu Rahmi kini berpura-pura sibuk menyapa tamu lain di ujung tenda, terlibat dalam obrolan renyah yang dibuat-buat, namun sesekali ia melemparkan pandangan tajam penuh tuduhan ke arah Sarah, seolah menuduhnya tanpa kata. Tante Mira dan Tante Lisa masih berdiri tak jauh darinya, terkikik pelan dengan tangan menutupi mulut, sesekali melirik sinis, seolah menikmati tontonan drama keluarga yang mereka ciptakan sendiri. Rian, di samping Sarah, masih menggenggam erat tangannya, mencoba menenangkan dan menyalurkan kekuatan. Ia bisa merasakan ketegangan yang menguar dari diri Sarah, seolah ada energi besar yang siap dilepaskan, sebuah badai yang tertahan. Sarah menarik napas panjang, paru-parunya terasa penuh sesak. Udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi aura penilaian. Selama ini, ia selalu memilih jalan kesabaran dan keheningan. Ia percaya bahwa kebaikan, ketulusan, dan kerja keras akan terbukti pada waktunya, tanpa perlu diumbar. Ia tidak pernah ingin memanfaatkan kekayaannya atau jabatannya untuk membungkam orang lain. Baginya, itu adalah tindakan yang dangkal, sombong, dan tak berkelas, sama seperti yang dilakukan Bu Rahmi. Namun, kali ini, batas itu telah terlampaui. Hinaan yang ia terima bukan lagi sekadar sindiran personal atau perbandingan sepele, melainkan sudah menyentuh harga diri, integritas, dan bahkan secara terang-terangan meragukan kebahagiaan rumah tangganya di depan umum. Kata-kata, miskin, dan
mirip pembantu catering, itu telah merobek batas kesabarannya. Pikirannya berpacu cepat, menyusun skenario. Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkan pesta dan pulang? Itu hanya akan dianggap sebagai pengakuan atas kekalahannya, menjadi bahan gosip yang lebih panas, dan membuat Bu Rahmi merasa menang dengan puas. Membalas dengan kata-kata tajam atau emosi, itu hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan keributan besar, dan membuatnya terlihat sama rendahnya dengan mereka yang menghina. Tidak, Sarah tidak ingin memperpanjang drama verbal. Ia tidak ingin turun ke level mereka. Ia ingin sebuah penyelesaian yang final, sebuah pelajaran yang tak akan mudah dilupakan, sebuah pembuktian tanpa perlu banyak bicara. Tiba-tiba, pandangannya jatuh pada sebuah kalung berlian yang melingkar indah di leher seorang wanita parubaya, salah satu kolega bisnis ayahnya Rian yang sangat dihormati. Kalung itu tampak familiar, dengan liontin solitaire yang memancarkan kilau sempurna. Itu adalah salah satu desain koleksi klasik dari Permata Sarah, koleksi eksklusif yang ia rancang sendiri, yang ia tahu persis harganya tidak main-main, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wanita itu, yang sepertinya menyadari tatapan Sarah, tersenyum ramah padanya, seolah mengagumi ketenangan Sarah di tengah badai gosip yang samar-samar ia dengar. Melihat kalung itu, sebuah ide cemerlang, sekaligus nekat dan berani, melintas di benak Sarah, mencerahkan benaknya seperti kilau berlian itu sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk membungkam semua prasangka, mengakhiri perdebatan yang tidak ada habisnya, dan sekaligus memberikan pelajaran berharga tanpa harus meninggikan suara atau memperlihatkan emosi. Ia tidak akan pamer dalam arti negatif, tapi ia akan menunjukkan kebenaran. Ia akan memanfaatkan panggung yang Bu Rahmi ciptakan sendiri untuk kebanggaannya, menjadi panggung pembuktian bagi Sarah. Ia memutar badannya sedikit ke arah Rian, memberikan isyarat mata yang penuh makna dan sebuah senyum tipis yang tak biasa. Rian, yang selalu peka terhadap Sarah, langsung menangkap sinyal itu. Ia tahu Sarah telah membuat keputusan besar, sebuah langkah yang tak terduga. Tatapan mata Sarah saat ini adalah tatapan yang sama ketika ia memutuskan untuk membeli bangunan toko berlian pertamanya dulu, tatapan penuh keyakinan dan keberanian. Atau ketika ia berani melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka cabang kedua, di tengah keraguan banyak orang. Tatapan yang mengatakan, aku tahu persis apa yang kulakukan, dan aku siap dengan segala konsekuensinya. Sarah menghela napas panjang untuk terakhir kalinya, membuang semua keraguan, kegugupan, dan sisa-sisa amarah yang ia rasakan. Ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya, sebuah ketenangan yang dingin namun kuat. Ini bukan tentang membalas dendam personal semata, melainkan tentang menegakkan kebenaran dan keadilan bagi dirinya sendiri. Bukan tentang pamer kekayaan, melainkan tentang mengoreksi pandangan yang salah dan sempit. Ia akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa kemewahan sejati tidak selalu bersuara bising dan berkilau di luar, tidak selalu diukur dari pakaian atau perhiasan yang dikenakan, melainkan seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, dan kekuatan sejati terletak pada substansi, pada kualitas diri, bukan hanya penampilan. Ia sudah muak dengan label, miskin, tidak tahu diri, dan tidak bisa menjaga penampilan, yang terus-menerus dilekatkan padanya. Sudah waktunya bagi semua orang di ruangan itu untuk tahu siapa Sarah Adinegoro sebenarnya. Seorang wanita yang mendirikan kerajaan berliannya sendiri dengan tangan kosong dan kerja keras, bukan dengan warisan atau pameran semata. Keputusan telah dibulatkan. Waktu untuk berpura-pura telah usai. Dengan tekad yang membaja, mengkristal sekeras berlian di dalam hatinya, Sarah melangkah maju. Langkahnya tenang, namun penuh kekuatan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap jejak kakinya seolah memancarkan aura berbeda. Rian mengikuti di belakangnya, napasnya tertahan, mengamati setiap gerakan istrinya dengan penuh perhatian. Jantungnya berdebar kencang menanti apa yang akan terjadi. Bu Rahmi yang tadinya berpura-pura sibuk dan tak acuh, kini menatap Sarah dengan sorot mata curiga, seolah merasakan adanya aura dan energi berbeda yang terpancar dari menantunya itu. Tante Mira dan Tante Lisa yang sedari tadi cekikikan sambil berbisik, seketika menghentikan tawa dan cibiran mereka, penasaran dengan apa yang akan Sarah lakukan. Seluruh pandangan di area tamu, yang tadinya terpecah ke berbagai arah, kini perlahan namun pasti, mulai terpusat pada sosok Sarah yang berdiri tegak. Sarah tidak menghiraukan bisikan atau tatapan-tatapan yang menghakiminya. Ia tahu,
Panggung telah disiapkan oleh Bu Rahmi, dan kini panggung itu menunggunya untuk unjuk diri. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bu Rahmi, lalu beralih ke Rina yang masih asyik bercengkerama dengan lingkaran sosialita yang mengitarinya. "Bu," suara Sarah memecah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Meskipun volume suaranya tidak terlalu keras, namun cukup jelas terdengar di antara deru AC sentral dan gemerincing piring. Suaranya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. "Tadi Ibu bilang, saya ini tidak punya perhiasan? Atau kalaupun punya, hanya yang murahan saja? Atau mungkin tidak pantas dipakai di acara penting seperti ini?" Bu Rahmi mengerutkan kening. Wajahnya menegang, merasakan hawa bahaya dari pertanyaan Sarah. "Memang kenapa? Mau membantah? Mau cari gara-gara di depan tamu?" Jawabnya sinis, dengan nada yang menantang, tanpa sedikit pun menyadari perangkap yang sedang dipasang Sarah. Ia masih merasa di atas angin. "Sudah Ibu bilang, kalau memang tidak punya, ya jangan berlagak punya. Malu-maluin keluarga saja, membuat Ibu jadi bahan omongan." Sarah tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang membuat Bu Rahmi semakin tidak tenang. "Saya tidak pernah berlagak, Bu. Saya hanya tidak pernah merasa perlu untuk memamerkannya." Sarah kemudian meraih ponselnya dari dalam clutch kecilnya. Jari jemarinya yang lentik, tanpa cincin berlian, dengan cekatan membuka aplikasi galeri, menuju sebuah folder khusus yang sangat jarang ia buka di depan umum, folder yang berisi aset-aset terbesarnya. "Maafkan saya jika selama ini saya membuat Ibu salah paham dengan penampilan sederhana saya, atau jika Ibu menganggap saya tidak menghargai keluarga Adinegoro," ucap Sarah, suaranya kini lebih tegas, percaya diri, dan berwibawa, menggaung di antara keramaian yang mulai meredup, digantikan oleh rasa penasaran yang memuncak. Semua mata tertuju padanya, menanti. "Tapi, izinkan saya menunjukkan apa yang saya miliki. Ini adalah koleksi berlian saya, Bu. Bukan yang saya pakai di tubuh seperti pajangan semata, tapi yang saya bangun dengan keringat, kerja keras, dan dedikasi selama bertahun-tahun." Dengan sebuah gerakan halus dan anggun, Sarah membalikkan ponselnya, memperlihatkan layar ponselnya kepada Bu Rahmi. Bukan foto kalung mutiara hadiah pernikahan yang Bu Rahmi berikan, bukan pula foto gelang emas sederhana yang biasa dipakai sehari-hari. Yang terpampang di layar adalah foto-foto etalase mewah, permata Sarah, dipenuhi dengan ratusan, bahkan ribuan, berlian yang berkilauan dengan cahaya memukau. Ada kalung berlian solitaire raksasa yang harganya bisa membeli beberapa mobil mewah terbaru, anting-anting chandelier dengan tatanan berlian pearkat yang memukau, cincin-cincin dengan berlian fancy color yang langka, serta berbagai perhiasan eksklusif lainnya yang harganya mencapai miliaran rupiah. Setiap foto menunjukkan detail kilau berlian yang tak terbantahkan, dan yang paling mencolok, logo, permata Sarah, dengan desain yang elegan terpampang jelas di setiap display toko. Bahkan ada foto Sarah sendiri sedang berdiri di depan toko utamanya dengan senyum bangga. Wajah Bu Rahmi yang tadinya sinis dan penuh cibiran, mendadak pucat pasi, seolah seluruh darah di wajahnya ditarik paksa. Matanya membulat sempurna, pupilnya melebar seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rahangnya terjatuh, bibirnya terbuka sedikit, namun tak ada suara atau kata-kata yang keluar. Ia menatap ponsel Sarah, lalu bergantian menatap Sarah yang berdiri di hadapannya dengan tenang, seolah otaknya sedang berusaha memproses informasi yang sama sekali di luar dugaannya, sebuah fakta yang menghancurkan semua prasangkanya. Ia tentu saja mengenali logo, permata Sarah, toko berlian paling elit dan terkemuka di kota Batang, bahkan di provinsi, yang sering dibicarakan para sosialita kota dengan nada kagum dan rasa iri. Bagaimana mungkin? Menantu yang selama ini ia sebut miskin, tidak tahu diri, dan mirip pembantu catering, ini adalah pemilik tunggalnya? Tak hanya Bu Rahmi, Tante Mira dan Tante Lisa yang tadinya hendak mendekat untuk ikut mencibir dan memperparah keadaan, kini terdiam kaku di tempat mereka berdiri, bagaikan patung. Mata mereka juga terbelalak, terpaku pada layar ponsel Sarah, lalu beralih pada sosok Sarah yang tenang, anggun, dan sederhana. Raut wajah mereka berubah drastis dari sinis menjadi syok yang luar biasa, lalu malu yang membakar seluruh wajah dan menjalar hingga ke telinga. Bisikan-bisikan di sekeliling pun mereda, digantikan oleh keheningan total, seolah waktu berhenti berputar dan semua orang menahan napas. Semua mata, dari kerabat jauh hingga tamu penting yang berjejer rapi,
kini tertuju pada Sarah, yang berdiri tegak dengan ponsel di tangannya, memancarkan aura yang jauh lebih berkilau dari berlian manapun. Aura kekuatan yang berasal dari dalam dirinya. Ryan, yang berdiri di samping Sarah, tersenyum tipis namun penuh kebanggaan. Ia sudah menduga reaksi ini, namun melihatnya secara langsung sungguh memuaskan dan melegakan. Ia meremas bahu Sarah dengan bangga dan penuh cinta, seolah mengatakan, "Ini istriku, dan aku bangga padanya." Saat itu juga, Sarah bukan lagi hanya istri Ryan di mata mereka, melainkan Sarah Adinegoro, sang pemilik permata Sarah yang disegani. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling mengejutkan, dan dampaknya jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pesta itu kini menjadi saksi bisu. Keheningan yang mencekam itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti keabadian, membekukan setiap tawa dan obrolan yang tadinya memenuhi ruangan. Suara musik yang tadinya samar-samar terdengar dari speaker seolah menghilang di telan bumi, digantikan oleh detak jantung yang memburu di dada setiap orang, terutama di dada Bu Rahmi. Mata Bu Rahmi masih terpaku pada layar ponsel Sarah, lalu beralih ke wajah Sarah, mencari tanda-tanda kebohongan, keraguan, atau mungkin sekadar lelucon. Namun, ia hanya menemukan ketenangan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, sebuah aura berwibawa yang belum pernah ia lihat pada menantunya. Ini, permata Sarah? Gumam Bu Rahmi, suaranya nyaris tak terdengar, serak seolah kerongkongannya tercekat oleh sebuah gumpalan besar. Sebuah nama yang begitu akrab di telinganya. Ia mengenali nama itu dengan sangat baik. Permata Sarah adalah butik berlian paling mewah dan eksklusif di Batang, bahkan sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Tempat yang sering ia dan teman-teman arisan impikan untuk bisa membeli perhiasan asli, tempat yang mereka idam-idamkan untuk sekadar masuk dan melihat-lihat koleksi, tempat yang ia lulukan sebagai tolok ukur kemewahan dan status sosial. Bu Rahmi sering bergosip tentang pemiliknya yang misterius, berkelas, dan konon sangat kaya raya, yang tidak pernah mau tampil di depan umum. Dan kini, pemiliknya berdiri tepat di hadapannya, menantunya sendiri, Sarah, yang selama ini ia anggap miskin dan tak berkelas. Kaki Bu Rahmi terasa lemas, seolah kehilangan semua daya topangnya. Ia melirik Rina yang berdiri tak jauh darinya, yang tadinya tersenyum bangga dengan perhiasan imitasi yang ia kenakan. Kini, wajah Rina juga pucat pasi, seperti kertas yang kehilangan warnanya. Matanya yang membulat penuh keterkejutan menatap Sarah, lalu ke arah Bu Rahmi, seolah meminta penjelasan. "Ini serius, Ma? Ini bukan lelucon, kan?" Kebanggaan yang terpancar dari wajah Rina lenyap seketika, digantikan rasa malu yang luar biasa dan syok yang mendalam. Perhiasan imitasi yang ia kenakan, yang tadinya terasa begitu berkilau dan mewah, kini terasa seperti lelucon pahit dan murahan di tengah kebenaran yang baru terungkap. Kilau palsu itu seolah memudar. Tante Mira dan Tante Lisa, yang tadinya lantang menghina dan mencibir Sarah, kini terdiam 1000 bahasa, tak mampu mengeluarkan satu pun kata. Wajah mereka memerah padam, menahan malu yang tak terkira. Mereka saling melirik satu sama lain dengan panik, seolah meminta penjelasan, mencari seseorang untuk disalahkan, namun tak ada jawaban. Obrolan mereka tentang tidak punya perhiasan, mirip gembel, dan suami akan bosan, kini berbalik menusuk diri mereka sendiri, membuktikan betapa dangkalnya penilaian mereka. Topeng sosial yang selama ini mereka kenakan seolah retak di hadapan realitas yang mengejutkan ini. Pandangan mereka terhadap Sarah berubah drastis. Dari meremehkan dan mengasihani menjadi tatapan penuh kekaguman, rasa hormat yang mendalam, bercampur rasa bersalah yang tak terlukiskan. Mereka baru saja menghina seorang miliarder yang memilih hidup sederhana. Bagaimana mungkin, Sarah? Suara Paman Ryan, yang tadinya juga ikut-ikutan berbisik dan memandang remeh, kini terdengar penuh ketidakpercayaan dan kekaguman. Ia bahkan sedikit maju mendekat. "Kamu pemilik permata Sarah? Yang itu, yang butiknya besar sekali di jalan protokol itu? Yang terkenal itu?" Sarah tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menunjukkan ketenangan dan ketulusan daripada kemenangan atau kesombongan. "Betul sekali, Paman. Saya merintisnya dari awal, sekitar 5 tahun yang lalu," jawab Sarah dengan suara yang lembut namun tegas, terdengar jelas di tengah keheningan. "Saya memilih untuk tidak terlalu mengumbarnya,
atau memamerkan kekayaan saya di depan umum, karena bagi saya, keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang bisa dipamerkan di tubuh, melainkan bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan menjaga integritas serta nilai-nilai diri. Penjelasan Sarah yang lembut namun tegas itu semakin memperparah syok Bu Rahmi. Ia teringat semua perkataannya selama ini. Tidak punya, malu-maluin, mirip pembantu catering, tidak bisa menjaga penampilan. Semua hinaan itu kini kembali menghantamnya seperti bumerang yang menghancurkan, merobek-robek egonya yang selama ini terbang tinggi. Bu Rahmi merasa dadanya sesak, bukan karena amarah lagi, melainkan karena rasa malu yang luar biasa, penyesalan yang dalam, dan kesadaran akan kesalahannya yang fatal. Ia telah menghina menantu kesayangannya di depan umum, menuduhnya miskin dan tak berkelas, padahal menantunya adalah wanita yang jauh lebih sukses, berkelas, dan mulia hatinya dari semua impiannya. Rian, melihat ibunya yang terpaku dan terkejut, melangkah maju, merangkul bahu Sarah dengan bangga dan penuh cinta. Senyumnya lebar dan tulus. "Ibu, aku sudah sering bilang, Sarah itu wanita luar biasa. Dia punya prinsip hidup yang kuat, dan dia tidak pernah mau pamer, meskipun dia punya segalanya. Dia bahkan sering menyumbang untuk panti asuhan, membangun sekolah kecil di daerah terpencil, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, yang tidak pernah ibu ketahui karena dia memang tidak ingin dipuji." Kata-kata Rian seperti pukulan telak yang membuat Bu Rahmi tersadar sepenuhnya dari keterkejutannya. Ia bukan hanya salah menilai Sarah dari penampilan luarnya, tetapi juga telah mengabaikan kebaikan hati, kemuliaan jiwa, dan kedermawanan menantunya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Rahmi, membasahi pipinya yang tadi merah padam karena malu. Pandangannya ke arah Sarah kini bukan lagi sinis atau meremehkan, melainkan tatapan penuh penyesalan yang mendalam dan sebuah awal dari rasa hormat yang tulus. Seluruh pesta menjadi saksi bisu, bagaimana sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan, akhirnya terungkap dan mengubah segalanya. Tidak ada lagi bisikan, hanya gema diam yang memekakkan. Bu Rahmi, yang tadinya berdiri tegak penuh kesombongan, dengan topeng keangkuhan yang ia kenakan setiap hari, kini perlahan melangkah maju, kakinya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban kesalahan. Wajahnya yang semula memerah karena malu yang membakar, kini basah oleh air mata penyesalan yang mengalir deras, membasahi polesan make up di pipinya. Ia tak lagi peduli pada tatapan para tamu atau bisikan yang mungkin kembali muncul. Pandangannya hanya terfokus pada Sarah, menantu yang selama ini ia rendahkan. Yang ada di benaknya hanyalah gambaran betapa jahat, picik, dan tidak adilnya ia selama ini kepada Sarah, menantu yang ternyata memiliki hati emas dan keberhasilan yang jauh melampaui segala dugaannya. Ia berhenti tepat di depan Sarah, tubuhnya sedikit gemetar, dadanya terasa sesak oleh gejolak emosi. Tangannya yang biasa sigap memamerkan perhiasan berlian atau tas mahal, kini terulur ragu-ragu ke arah Sarah, seolah tak pantas menyentuh. Sarah, Ibu minta maaf, ucapnya terbata-bata, suaranya parau dan bergetar karena isakan yang tertahan di tenggorokan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Ibu sudah keterlaluan. Menghinamu seperti itu, di depan banyak orang. Mengatakan kamu miskin, tidak berkelas. Padahal kamu... Bu Rahmi tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kata-kata itu seolah tercekat di tenggorokannya. Rasa malu yang tak terhingga dan penyesalan yang membuncah kini membanjiri dadanya, melumpuhkannya. Sarah menatap lekat-lekat mata ibu mertuanya. Ia melihat bukan lagi tatapan menghakimi yang ia kenal, melainkan tatapan penuh penyesalan yang mendalam dan ketulusan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sarah tahu, momen ini adalah kunci, sebuah titik balik yang krusial. Ini bukan tentang kemenangannya, bukan tentang pembuktian superioritas, melainkan tentang perbaikan hubungan, tentang menyembuhkan luka, dan membangun jembatan di atas jurang kesalahpahaman. Tanpa ragu sedikit pun, Sarah meletakkan ponselnya di genggaman Rian, lalu melangkah lebih dekat dan memeluk erat tubuh Bu Rahmi yang bergetar. "Sudah, Bu. Tidak apa-apa," bisik Sarah lembut, sambil menepuk-nepuk punggung Bu Rahmi dengan penuh kasih sayang. Kehangatan tubuh Sarah seolah menjalar, menenangkan Bu Rahmi. Sarah tidak pernah menyimpan dendam. Sarah tahu ibu hanya salah paham,
dan Sarah percaya ibu tidak bermaksud jahat. Pelukan itu terasa sangat hangat, melepaskan semua ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun, bagaikan embun pagi yang menyejukkan. Bu Rahmi menangis terseduh-seduh dalam pelukan Sarah, air matanya membasahi bahu menantunya, seolah melepaskan beban berat dan rasa bersalah yang selama ini ia pikul seorang diri. Rian, yang menyaksikan pemandangan mengharukan itu, ikut merasakan haru yang luar biasa. Air matanya ikut menetes, melihat dua wanita paling penting dalam hidupnya, ibu yang melahirkannya dan istri yang dicintainya, akhirnya menemukan titik temu, saling memaafkan. Para tamu dan kerabat yang menyaksikan adegan yang tak terduga itu juga terdiam. Beberapa wanita yang tadinya ikut mencibir dan bergosip, kini menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah yang tak terkira. Mereka melihat bukan hanya pengungkapan status dan kekayaan yang mengejutkan, tetapi juga kebesaran hati Sarah yang memilih memaafkan dan merangkul ibu mertuanya, alih-alih membalas dendam atau mempermalukan Bu Rahmi lebih jauh. Itu adalah pelajaran moral yang tak ternilai harganya bagi mereka semua. Setelah beberapa saat, Bu Rahmi melepaskan pelukannya, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap Sarah dengan pandangan yang benar-benar baru, penuh hormat dan kekaguman yang tulus. Tidak ada lagi jejak kesombongan atau keraguan di matanya. Kamu benar-benar anak yang baik, Sarah. Ibu yang salah. Ibu terlalu picik, terlalu dangkal, terlalu memandang orang dari harta benda dan penampilan luarnya saja. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua perkataan dan perlakuan ibu kepadamu selama ini, ucap Bu Rahmi dengan suara yang lebih jelas, meski masih diselingi isakan. Sarah tersenyum tulus, air matanya sendiri mulai menggenang. Semua orang bisa salah, Bu. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat momen rekonsiliasi yang mengharukan itu, Rina, yang masih terpaku, perlahan mendekat. Rasa malunya sudah bercampur dengan kekaguman yang mendalam pada Sarah. Sarah, aku juga minta maaf. Ya, ucap Rina lirih, suaranya sedikit bergetar. Aku sering ikut-ikutan mama, kadang ikut mencibir, padahal aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu yang sebenarnya. Sarah tersenyum pada Rina, meraih tangannya dengan hangat. Tidak apa-apa, Rina. Kita semua adalah keluarga. Yang penting kita bisa saling belajar dan menghargai satu sama lain. Perubahan sikap Bu Rahmi bukan hanya sekadar sesaat atau karena terpaksa. Sejak saat itu, ia benar-benar berubah drastis. Tidak ada lagi sindiran tentang penampilan Sarah, tidak ada lagi perbandingan yang merendahkan. Bu Rahmi mulai memperlakukan Sarah dengan hormat dan kasih sayang yang tulus, bahkan sering memuji Sarah di depan orang lain, bangga memiliki menantu seperti dirinya. Ia juga mulai mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah pada gemerlap berlian yang dipamerkan, tetapi pada hati yang tulus, integritas diri, dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Resolusi konflik telah tercapai, membuka lembaran baru yang lebih baik bagi seluruh keluarga Adinegoro. Sebuah keluarga yang kini belajar menghargai esensi, bukan hanya ilusi. Peristiwa hitanan Arya, yang awalnya dipenuhi ketegangan, kini menjadi titik balik yang tak terlupakan bagi seluruh keluarga Adinegoro. Gema diam di antara para tamu setelah pengungkapan Sarah segera pecah, bukan lagi menjadi bisikan sinis atau gosip murahan, melainkan menjadi decak kagum, kekaguman tulus, dan bahkan rasa hormat yang mendalam atas sosok Sarah. Berita tentang pemilik permata Sarah yang sederhana segera menyebar bagai api di antara para undangan, kerabat jauh, dan lingkaran sosial Bu Rahmi. Cerita itu menjadi legenda singkat di Batang. Bu Rahmi, yang kini tampak jauh lebih lega dan damai, seolah terbebas dari belenggu ekspektasi sosial yang memenjarakannya, tak henti-hentinya memegang tangan Sarah dengan penuh kasih sayang. Rasa malu dan penyesalannya berangsur-angsur tergantikan oleh rasa bangga yang tulus, sebuah kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bahkan sesekali menceritakan kepada teman-temannya yang belum tahu, "Ini loh menantu saya, Sarah. Pemilik permata Sarah." Dia memang tidak suka pamer, hidupnya sederhana sekali, tapi hatinya Masya Allah, baik sekali, dermawan, dan sangat cerdas. Perubahan sikap Bu Rahmi ini sangat kentara dan disaksikan oleh semua orang. Ia tidak lagi membanding-bandingkan Sarah dengan Rina, atau bahkan dengan menantu teman-temannya yang lain.
Justru kini ia kerap memuji kesederhanaan Sarah dan menasihati Rina serta para keponakannya untuk tidak terlalu fokus pada penampilan semata, melainkan pada karakter dan substansi diri. Rina, di sisi lain, butuh waktu lebih lama untuk memproses semua informasi dan perubahan ini. Awalnya ia merasa sangat canggung dan malu yang tak terkira setiap kali berada di dekat Sarah atau Bu Rahmi. Perhiasan imitasi yang selama ini menjadi kebanggaannya terasa berat dan tiba-tiba tampak norak di matanya sendiri, seolah kilau palsunya telah luntur. Namun, kebesaran hati Sarah yang memaafkan tanpa syarat, serta penerimaan tulus Bu Rahmi kepadanya tanpa ada lagi perbandingan, membuat Rina akhirnya merasa lega. Ia pun datang menghampiri Sarah lagi, kali ini bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk belajar dan mencari inspirasi. Sarah, aku tidak menyangka kamu sehebat itu. Jujur, aku iri dengan ketenanganmu, dengan caramu menjalani hidup. Bagaimana caranya kamu bisa tetap sederhana padahal punya segalanya? Aku rasa aku tidak akan bisa, tanya Rina suatu sore, saat mereka berdua membantu Bu Rahmi merapikan dekorasi rumah setelah pesta usai. Sarah tersenyum hangat, menatap mata Rina dengan penuh pengertian. Kekayaan itu bukan tujuan akhir, Rina. Itu hanya alat. Bagiku, kepuasan terbesar itu ketika melihat hasil kerja keras dan apa yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan cuma untuk diri sendiri atau untuk pamer. Harta itu amanah. Jawaban Sarah membuka mata Rina lebar-lebar. Ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Rina bahkan sesekali meminta Sarah untuk mengajarkannya tentang investasi atau bagaimana cara menyalurkan donasi secara efektif. Hubungan Sarah dengan seluruh keluarga Adinegoro pun menjadi lebih harmonis dan penuh kehangatan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan dari paman, bibi, atau kerabat lainnya. Mereka mulai melihat Sarah apa adanya. Seorang wanita cerdas, berhati mulia, pekerja keras, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Mereka juga mulai menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang ia pakai atau merek tas yang ia tenteng, melainkan dari integritas, kontribusi, dan kebaikan hati. Sebuah warisan nilai baru mulai terbentuk di keluarga itu. Di sisi lain, bagi Rian, perubahan ini adalah hadiah terbesar yang tak ternilai harganya. Ia tidak lagi harus berdiri di tengah, mencoba menyeimbangkan dua dunia yang berbeda antara ibunya dan istrinya. Ibunya kini menghargai Sarah sepenuh hati, melihat istrinya dengan mata yang baru, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Dan Sarah pun semakin dicintai dan dihargai oleh seluruh keluarga besar. Hubungan mereka, Rian dan Sarah, semakin kuat, diperkaya oleh pengertian, kepercayaan, dan dukungan yang tak terhingga. Rian seringkali tersenyum sendiri ketika melihat ibunya kini lebih sering bertanya tentang kegiatan amal Sarah, proyek pengembangan masyarakat, atau bahkan berdiskusi tentang peluang bisnis, daripada tren fashion terbaru atau harga perhiasan. Permata Sarah, sendiri, butik berlian yang dibangun Sarah dari nol, semakin berkembang pesat setelah kejadian itu. Reputasinya tidak hanya didasarkan pada kualitas berliannya yang sempurna atau desainnya yang eksklusif, tetapi juga pada kisah inspiratif di balik pemiliknya yang memilih kerendahan hati di tengah gemerlap kekayaan. Banyak pelanggan baru yang datang bukan hanya untuk membeli berlian, tetapi juga untuk bertemu dan mendengar langsung kisah Sarah, sosok inspiratif yang berhasil membuktikan bahwa esensi jauh lebih berharga daripada penampilan. Kini, setiap kali ada acara keluarga, Sarah tetap tampil sederhana. Ia mungkin akan mengenakan gamis yang nyaman dan riasan minimalis. Namun, tidak ada lagi yang berani mencibir. Justru sebaliknya, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kilau sejati Sarah tidak terpancar dari berlian yang ia kenakan, melainkan dari integritas, ketulusan, kebesaran hatinya, dan dampak positif yang ia berikan pada orang lain. Sebuah kilau yang menular, mengubah pandangan dan hati orang-orang di sekelilingnya, membuktikan bahwa harta paling berharga bukanlah yang bisa dilihat mata, melainkan yang dirasakan jiwa dan yang tumbuh dari kerja keras serta kerendahan hati. Suasana di kediaman Adinegoro memang telah berubah drastis dan fundamental pasca peristiwa Hitanan Arya. Kejadian itu bukan sekadar momen pengungkapan status atau kekayaan, melainkan sebuah gempa kecil yang meruntuhkan tembok-tembok prasangka dan kesombongan yang selama ini berdiri kokoh di hati Bu Rahmi. Sebuah transformasi hati yang mendalam, dimulai dari rasa malu dan penyesalan,
kini berbuah menjadi benih-benih kebaikan dan pemahaman. Bu Rahmi, yang kini selalu terlihat lebih tenang, rendah hati, dan bijaksana, menghabiskan banyak waktu berkualitas dengan Sarah. Obrolan mereka bukan lagi seputar tren mode terbaru di Jakarta, harga berlian karat besar, atau merek tas tangan yang sedang hits, melainkan tentang prinsip-prinsip hidup, filosofi di balik pengelolaan bisnis yang beretika, dan yang paling mengejutkan bagi Rian, tentang kegiatan sosial serta cara menyumbang yang efektif. Suatu pagi yang cerah di Batang, saat Sarah sedang merapikan beberapa dokumen penting untuk ekspansi, Permata Sarah. Di ruang kerjanya yang minimalis, Bu Rahmi masuk membawa nampan berisi teh hangat harum dan camilan tradisional kesukaan Sarah. Sebuah gestur yang dulu tak pernah terpikirkan akan dilakukan oleh Bu Rahmi, yang selalu disibukkan dengan urusan sosialita dan arisan. Sarah, ibu sering berpikir akhir-akhir ini, Bu Rahmi memulai, meletakkan nampan dengan hati-hati di meja kerja Sarah. Selama ini, ibu selalu mengira kebahagiaan sejati itu ada pada barang-barang mahal yang bisa dipamerkan. Punya perhiasan yang paling berkilau, tas paling baru, mobil paling mewah. Tapi melihat kamu, Nak, melihat bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan tenang dan penuh makna, ibu jadi sadar, ada hal lain yang jauh lebih penting dari itu semua. Sarah tersenyum hangat, menghentikan aktivitasnya dan menutup dokumen pentingnya. Kebahagiaan sejati memang bukan dari apa yang kita miliki, Bu. Tapi dari bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, dan berbuat baik dari hati yang tulus. Bu Rahmi mengangguk pelan, matanya menerawang jauh, penuh penyesalan atas masa lalu. Ibu ingin belajar darimu, Nak, tentang bagaimana kamu mengelola bisnis sebesar itu, dan bagaimana kamu bisa tetap sederhana, tidak silau harta. Ibu juga ingin ikut membantu kegiatan sosialmu, kalau kamu tidak keberatan dan mau mengajari ibu. Ada kerendahan hati yang tulus dalam suaranya, sebuah nada yang sama sekali baru dan mengejutkan bagi Sarah. Bu Rahmi bahkan mulai sering datang ke Permata Sarah, bukan untuk berbelanja, melainkan untuk melihat cara Sarah berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan, mengamati manajemen operasional, dan sesekali bertanya tentang etika bisnis. Perubahan Bu Rahmi juga terlihat jelas dari caranya berinteraksi dengan Rina. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu tampil glamor atau berlomba-lomba membeli barang mewah. Bahkan, Bu Rahmi justru sering menasihati Rina untuk lebih fokus pada hal-hal esensial dalam hidup, seperti pengembangan diri dan keluarga. Rina, kamu coba deh belajar dari Sarah. Dia itu pandai sekali mengatur keuangan bisnisnya. Waktunya juga produktif dan bermanfaat. Tidak melulu untuk salon atau belanja barang yang tidak perlu. Rina, yang awalnya merasa canggung dengan perubahan mendadak ini, perlahan mulai menerima dan bahkan terinspirasi. Ia mulai tertarik pada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan Sarah, bahkan sesekali ikut serta dalam kunjungan ke panti asuhan, acara amal berbagi sembako, atau program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu yang diinisiasi oleh Sarah. Rian sendiri merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hidupnya. Hubungan antara Sarah dan ibunya yang kini sangat harmonis adalah impian yang menjadi kenyataan baginya. Ia tak perlu lagi menjadi penengah atau merasa bersalah karena pilihan hidup sederhana istrinya. Justru, ia melihat ibunya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tulus, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Rian bangga melihat transformasi hati ibunya. Dampak dari pengungkapan Sarah bahkan meluas hingga ke lingkungan sosial Bu Rahmi. Teman-teman arisan Bu Rahmi, yang tadinya menghina dan bergosip, kini seringkali datang dengan rasa hormat, ingin tahu lebih banyak tentang Permata Sarah, atau sekadar meminta tips tentang investasi dan pengelolaan aset dari Bu Rahmi, yang kini dikenal sebagai mertua pemilik toko berlian elit yang sangat rendah hati. Bu Rahmi tidak sungkan menceritakan prinsip hidup Sarah, bagaimana menantunya membangun segalanya dari nol. Secara tidak langsung menyebarkan pesan tentang nilai kerendahan hati, kerja keras, dan substansi diri yang sesungguhnya. Keluarga Adinegoro kini tidak hanya dikenal karena kekayaan materi yang mereka miliki, tetapi juga memiliki warisan baru berupa nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh Sarah. Mereka belajar bahwa harga diri sejati tidak terletak pada gemerlap luar yang fana, melainkan pada integritas, kebaikan hati, dan dampak positif yang bisa mereka berikan kepada masyarakat. Sebuah babak baru yang lebih berarti telah dimulai, di mana kilau sejati bukan lagi tentang berlian di etalase toko, melainkan tentang cahaya kebaikan,
kebijaksanaan, dan kerendahan hati yang terpancar dari setiap anggota keluarga, menular dan menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Waktu terus bergulir, dan bulan-bulan berlalu setelah hajatan hitanan Arya. Peristiwa yang tadinya dianggap memalukan itu, kini justru menjadi tonggak sejarah penting bagi keluarga Adinegoro, sebuah penanda babak baru yang lebih bijaksana dan bermakna. Kebenaran tentang Sarah, sang pemilik Permata Sarah, yang memilih hidup sederhana, tak hanya mengubah pandangan Bu Rahmi dan kerabat dekat, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan positif yang meluas, menyentuh relasi sosial dan bahkan prinsip hidup mereka. Bu Rahmi benar-benar menjelma menjadi sosok yang berbeda. Aura angkuh yang dulu selalu menyelimutinya kini berganti dengan ketulusan dan kerendahan hati. Ia tak lagi menghabiskan waktunya dengan arisan gosip atau membanding-bandingkan kekayaan materi. Prioritasnya bergeser drastis dari hal-hal superficial ke hal-hal yang lebih substansial. Kini, ia lebih sering terlihat menemani Sarah dalam kunjungan rutin ke panti asuhan di sekitar Batang, menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil yang minim fasilitas, bahkan ikut serta dalam rapat bulanan untuk Yayasan Amal yang secara konsisten didukung oleh Permata Sarah. Tangannya yang dulu lihai memilih perhiasan mewah atau tas branded, kini terampil membungkus paket sembako, menggendong anak-anak di panti asuhan, atau mengajar membaca bagi anak-anak prasekolah. Senyumnya lebih tulus, tawanya lebih lepas. Ia menemukan kebahagiaan baru yang otentik dalam memberi dan melayani, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari gemerlap berlian atau pujian semu. Rina, menantu sulung, yang dulunya terobsesi dengan penampilan dan kemewahan, juga mengikuti jejak positif Bu Rahmi dan Sarah. Ia mulai mengurangi jadwal belanja dan salonnya yang padat, mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk hal yang lebih produktif. Di bawah bimbingan Sarah, Rina belajar mengelola sebuah butik online kecil yang menjual produk kerajinan tangan dari ibu-ibu desa binaan di daerah pinggiran Batang. Ia menemukan kepuasan tersendiri dari memberdayakan orang lain, membantu mereka menghasilkan pendapatan, dan melihat senyum di wajah mereka, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari sekadar tampil glamor. Hubungan antara Sarah dan Rina tak lagi canggung atau dipenuhi persaingan. Mereka menjadi kakak ipar yang saling mendukung, berbagi ide kreatif, dan tertawa bersama dalam kebersahajaan. Permata Sarah kian melejit, tidak hanya sebagai merek perhiasan terkemuka, tetapi juga sebagai brand yang memiliki hati. Kisah inspiratif Sarah menjadi nilai tambah yang tak ternilai bagi reputasi mereka. Pelanggan tak hanya datang karena kualitas berliannya yang sempurna atau desainnya yang eksklusif, tetapi juga karena ingin mendukung perusahaan yang dibangun di atas nilai-nilai luhur dan memberikan dampak positif. Bahkan, beberapa desainer perhiasan ternama dari Jakarta dan Bali mulai menjalin kerjasama, tertarik dengan etos kerja, visi sosial, dan prinsip sustainable luxury yang diusung Sarah. Omset perusahaan terus meningkat pesat setiap tahunnya, memungkinkan Sarah untuk memperluas jangkauan kegiatan amalnya. Ia bahkan berencana membuka pusat pelatihan keterampilan gratis untuk wanita muda kurang mampu, agar mereka bisa mandiri dan berdaya seperti dirinya. Rian adalah pria paling bahagia di dunia. Ia melihat kedua wanita terpenting dalam hidupnya, ibu yang melahirkannya dan istri yang dicintainya, telah menemukan kedamaian, kebahagiaan sejati, dan tujuan hidup yang lebih mulia. Rumah tangga mereka harmonis, penuh tawa, dan minim konflik. Rian dan Sarah sering menghabiskan malam dengan merencanakan masa depan, tidak hanya untuk keluarga kecil mereka, tetapi juga untuk dampak yang lebih besar yang bisa mereka berikan kepada masyarakat luas. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, dibangun di atas fondasi pengertian, rasa hormat, dan nilai-nilai luhur yang kini mereka junjung bersama. Keluarga Adinegoro kini dikenal bukan hanya karena kekayaannya, melainkan karena warisan kilau sejati, integritas, kerendahan hati, dan kemurahan hati yang terpancar dari setiap anggotanya. Mereka menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati dan kehormatan abadi tidak diukur dari kemewahan yang kasat mata atau pujian yang fana, melainkan dari cahaya kebaikan yang mereka sebarkan, dari hati yang tulus, dan dari kehidupan yang bermakna. Kisah Sarah dan bagaimana ia mengubah pandangan keluarga mertuanya menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, bukti bahwa penampilan bisa menipu, namun hati yang tulus akan selalu bersinar paling terang, menjadi permata paling berharga dalam hidup. Masa depan keluarga Adinegoro kini cemerlang, dipenuhi dengan makna dan tujuan yang lebih tinggi, mengukir kisah tentang kebaikan yang abadi.
Meskipun acara hitanan Arya di Batang telah lama berlalu, gema dari pengungkapan jati diri Sarah dan transformasi luar biasa keluarga Adinegoro terus bergulir, melampaui batas-batas kota kecil itu. Peristiwa yang tadinya dianggap memalukan, kini justru menjadi narasi inspiratif yang meresonansi. Kisah Sarah, sang pemilik Permata Sarah, yang memilih kesederhanaan di tengah gemerlap kekayaan, dengan cepat menjadi viral. Awalnya menyebar dari mulut ke mulut di lingkaran sosialita Batang, cerita ini kemudian diangkat oleh media lokal, lalu merambah ke media nasional, hingga akhirnya menjadi case study inspiratif yang dibedah di berbagai forum bisnis, seminar kewirausahaan, dan talk show televisi. Sarah sendiri terkejut dengan dampak sebesar ini. Ia tidak pernah bermaksud mencari ketenaran atau pujian. Baginya, semua yang ia lakukan, mulai dari membangun bisnis dari nol hingga memilih gaya hidup sederhana, adalah bagian dari prinsip hidup dan usahanya untuk mengembangkan bisnis dengan etika serta integritas. Namun, popularitas yang tak terduga ini justru membuka pintu-pintu baru yang tak terbayangkan. Banyak organisasi non-profit dan yayasan sosial mendekatinya untuk berkolaborasi. Universitas-universitas terkemuka mengundangnya sebagai pembicara tamu untuk berbagi kisah suksesnya, dan para pengusaha muda, baik dari industri perhiasan maupun sektor lainnya, menjadikannya mentor dan panutan. Sarah menerima semua tawaran itu dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, memanfaatkan platform barunya untuk menyebarkan pesan tentang nilai-nilai sejati dalam hidup, pentingnya keberlanjutan dalam bisnis, dan keharusan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Permata Sarah bukan hanya dikenal sebagai butik berlian berkualitas tinggi dengan desain eksklusif, tetapi juga sebagai brand yang berdiri tegak di atas pondasi integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Kampanye pemasaran mereka kini lebih fokus pada kisah di balik setiap berlian, mulai dari penambangan yang etis dan bebas konflik, proses pengerjaan yang cermat oleh pengrajin lokal berbakat, hingga dampaknya pada komunitas di sekitar tambang. Hal ini menarik perhatian generasi muda dan konsumen yang semakin peduli etika dan keberlanjutan, memperluas pasar mereka secara signifikan tidak hanya di kalangan old money, tetapi juga new money. Cabang-cabang baru dibuka di kota-kota besar, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar pulau seperti Sumatera dan Kalimantan, dengan konsep butik yang memadukan kemewahan modern dengan nuansa budaya lokal yang otentik. Bu Rahmi kini telah bertransformasi menjadi pendukung nomor satu Sarah yang paling vokal dan antusias. Ia tidak segan-segan menceritakan kisah perubahan dirinya sendiri, mengakui kesalahan masa lalunya dengan jujur dan penuh kerendahan hati, dan bagaimana Sarah telah mengajarkannya arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Transformasi Bu Rahmi ini menjadi inspirasi bagi teman-teman sosialitanya, yang secara perlahan mulai mempertimbangkan ulang prioritas hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Bahkan, beberapa di antaranya mulai aktif bergabung dalam kegiatan amal yang digagas Sarah, membentuk sebuah komunitas filantropis yang lebih besar. Rian dan Sarah semakin kokoh sebagai pasangan. Rian, yang selalu mendukung Sarah tanpa syarat, kini merasa bangga yang tak terhingga melihat istrinya menjadi mercusuar inspirasi bagi banyak orang. Mereka menjadi power couple yang bukan hanya sukses secara finansial dan diakui dalam industri, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata dan signifikan bagi masyarakat luas. Di sela-sela kesibukan mereka yang kian padat, Rian dan Sarah tetap menyempatkan diri untuk berpetualang ke berbagai pelosok Indonesia, mengeksplorasi keindahan alam dan keragaman budaya, serta tetap menjalani hidup sederhana yang mereka cintai, jauh dari hiruk-pikuk pameran kemewahan yang dulu sangat diidamkan Bu Rahmi. Mereka tahu, kebahagiaan mereka terletak pada kebersamaan dan tujuan hidup yang sama. Masa depan keluarga Adinegoro kini tidak lagi diukur dari tumpukan harta atau kilauan perhiasan yang kasat mata, melainkan dari warisan nilai-nilai yang mereka sebarkan dan cahaya kebaikan yang terpancar dari setiap anggotanya. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati dan kehormatan abadi tidak diukur dari kemewahan yang kasat mata, melainkan dari integritas, kerendahan hati, dan kemurahan hati yang mendalam. Kisah Sarah menjadi bukti abadi bahwa penampilan bisa menipu, namun hati yang tulus dan semangat untuk memberi akan selalu bersinar paling terang, menjadi permata paling berharga dalam hidup. Tahun demi tahun berlalu, Permata Sarah tumbuh menjadi salah satu butik berlian paling disegani di Indonesia, tidak hanya karena kualitas permata yang tak tertandingi, tetapi juga karena filosofi di baliknya. Sarah, kini di usia matang dengan senyum yang semakin meneduhkan, sesekali masih mengunjungi toko pertamanya di Batang,
mengenang perjalanan panjangnya. Ia sering melihat para pelanggan dari berbagai latar belakang yang datang bukan hanya untuk membeli perhiasan, melainkan untuk mendengar kisah inspiratifnya, mencari nasihat, atau sekadar merasakan aura positif yang terpancar dari dirinya. Bu Rahmi, yang kini rambutnya memutih, menjadi sosok nenek yang hangat dan bijaksana bagi cucu-cucunya. Ia sering menceritakan kepada mereka bagaimana nilai-nilai sejati jauh lebih berharga daripada kilau sesaat. Dulu nenek bodoh sekali, hanya melihat dari luarnya, ujarnya sambil terkekeh pelan. Tapi Sarah mengajarkan nenek bahwa permata yang paling berharga itu ada di dalam hati. Rina, dengan butik kerajinan tangannya yang sukses, terus menjadi mitra dan sahabat bagi Sarah. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah. Di samping Sarah, Rian selalu setia, menjadi pendamping hidup yang sempurna. Cinta mereka berdua, yang dulu sempat diuji oleh pandangan duniawi, kini menjadi pondasi kuat bagi keluarga yang tak hanya kaya harta, tetapi juga kaya akan nilai dan kebermanfaatan. Dan di setiap acara keluarga, Sarah tetap tampil sederhana, dengan gamis lembut dan riasan minim. Namun, tak ada lagi bisikan mencibir. Hanya ada tatapan kagum, rasa hormat, dan senyum tulus. Kilau sejati Sarah tidak pernah berasal dari berlian di lehernya, melainkan dari kedalaman jiwanya yang sederhana, jujur, dan penuh kasih. Sebuah kilau yang abadi, menjadi warisan tak ternilai bagi keluarga Adinegoro, dan inspirasi bagi banyak hati yang mencari makna di tengah gemerlapnya dunia.